Daftar pemain timnas Indonesia U22 beserta asal klubnya resmi dirilis melalui unggahan di Instagram Timnas Indonesia. Menariknya, Coach Indra masih masukkan nama Marcelino Ferdinand ke dalam skuadnya walaupun dirinya tidak dipanggil saat uji coba. Total ada 5 pemain abroad dan 6 pemain keturunan dalam skuad kali ini, yaitu Ivar Jenner, Dion Marks, Tim Heipens, Mauro Zylstra, Jens Raven, dan Rafael Struijk. Menpora Erick Thohir menyatakan bahwa target cabang olahraga sepak bola adalah perak. Berbeda pandangan dengan Menpora, Waketum PSSI Zainuddin Amali menyatakan jika federasi menargetkan timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games 2025. Apakah Garuda Muda mampu mempertahankan medali emas di cabang sepak bola SEA Games? Seberapa kuat komposisi pemain-pemain pilihan Indra Syafri? Simak obrolan dan analisisnya dalam segmen The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport. Beralih ke topik lain, Detik Sore akan mengulas lebih dalam soal polemik yang terjadi di Taman Nasional Tesonilo. Taman Nasional yang berada di kawasan Pelalawan, Riau tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja. Atas situasi ini, muncul tagar Save Tesonilo di media sosial. Ikuti laporan jurnalis Detik Sumut selengkapnya. Detik Sore akan mengulas lebih dalam tentang bencana alam di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Bencana banjir dan tanah longsor melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Selatan. Ratusan rumah serta penduduk terdampak akibat peristiwa tersebut. Lalu, apa penyebabnya? Benarkah siklon tropis Senyar adalah satu-satunya penyebab dari bencana ini? Ikuti ulasannya sore ini. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Eiza Magfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Kayak Sinterklas. Blue is the color, football is the game. We are together and winning is our aim. So cheer us up through the sun and rain, 'cause Chelsea, Chelsea is our name. Ini emang parah. Itu udah biru. Udah biru semuanya. Hari ini itu dua lagu dari Persib Bandung. Walaupun katanya cukup besti ya. Sama-sama macan kan. Kan Chelsea gampangnya macan. Macan London. Macan London. Kalau ini kan Maung Bandung. Maung Bandung. Bener, sama-sama biru juga. Nah, biru. Ada juga ayam London, Tottenham Hotspur. Oh, ayam. Sama Ya, meriam merah lontong Arsenal. Maaf. Apa kabar Detikers? Como stai? Selamat datang di Detik Sore. Dan Nggak happy cuma weekend. hore-hore. Yeay. Sudah Jumat nih, Cie. Sudah tanggal 28 nih. Alhamdulillah cair. Buat yang udah cair. Buat yang udah cair. Kalau yang jadinya tanggal 1 sih berarti emang weekendannya harus agak santai aja gitu ya. Ya udah gitu tanggal 1-nya ditunda lagi. Bisa. Gak bisa. Diundur. Diundur. Kok bisa begitu? Selamat weekend. Selamat Kak weekend, Afif. Iza. Mau ngapain nih weekendnya? Weekend ini ya seperti biasa kerja. Karena nanti Betul. ada big match Derby London itu Chelsea Arsenal. Terus ya istirahat lah. Bener. Minggu ya, nanti minggu ya. Minggu. Iza juga hari ini weekend mau ngapain? Aku juga weekend mau nonton itu. Nonton Chelsea Arsenal. Ih, parah. Minggu Iza malam kan. Iza anak bola banget sekarang. Alah. Iza Dinho. Wow, nggak harus yang Dinho dong belakangnya. Kan Brazil, keren gitu. Parah. Gue The Blues. Mantap. The Blues Angel. Blues Clues. Lebih ke anak-anak ya, permainan Nggak apa-apa. anak-anak ya. Nggak Ih, apa-apa, parah. nggak apa-apa. Gue tuh anak bola banget kan, tapi nanti kita akan bahas lah. Kita punya The Hat-Trick. Iya dari Hat-Trick nanti jam 5 ngomongin SEA Games sama Derby London. Wey. Top, Marco top. Top Marco top. Gimana Detikers weekendnya? Apakah sudah punya plan juga mau kemana dan mau ngapain ya? Tapi sebenarnya aku sih merasa kalau Jumat siang, Jumat sore lah ya, itu baru menjelang weekend. Karena sebenarnya bisa disebut weekend tuh ketika udah mulai cukup bebas lepas dari tugas-tugas atau apapun yang membelenggu gitu ya. Jadi kayak dikit lagi weekend. Jadi aku tuh menyebut weekendnya adalah ketika udah selesai siaran gitu. Baru masuk weekend Baru tuh. masuk weekend. Walaupun weekend. macet-macetan tetap dibilang sudah lewat. Kan biasanya dia kan beres Juga. kerja nih. Beres kerja misalnya Benar-benar. maghrib lah beres kerja. Terus pas balik pasti macet. Iya kan?
Belum iya, lagi iya. kalau naik transportasi umum, penuh-penuhan. Tapi menurut aku ya mau nggak mau salah satu cara kita untuk bisa mengurangi kemacetan adalah ya dengan menggunakan transportasi umum Transum, ya. Jadi ya. nggak saling salah-salahan. Ya nih gara-gara banyak mobil pribadi dan segala Hmm, macam ya udah kita jangan menjadi bagian dari itu iya gitu. betul. Apalagi sebenarnya sekarang yang namanya transportasi umum tuh terutama di Jakarta Hmm, ya. Maksudnya aku belum pernah mencoba di kota-kota lain juga selain Jakarta sama Bandung misalnya. Memang lagi banyak yang direvitalisasi, hmm, ditambah lagi rutenya, bukan hmm, ditambahin stasiunnya ya kan, hmm. pembangunan dan segala macamnya. Tapi kayaknya sekarang pengguna transportasi umum juga kayaknya lagi ditegur sama sosial media. Harus lebih hati-hati. Hati-hati, kenapa Za? Hati-hati kalau posting. Oh yang viral Bukan hati-hati waktu naik kemarin. kendaraan umum ya. Bukan hati-hati di jalan ya? Bukan hati-hati di internet juga ya. Iya. Hati-hati kalau posting, karena memang Hati-hati jarimu itu bersosial media. harimaumu. Wow. Aum, tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hawi mau. Ingat lagi Za. Jangan mancing-mancing gue. Kalau masalah harimau maung. Yuh, maung. Ya kan? Karena sebenarnya kalau ngomongin transportasi umum harusnya kita bisa saling menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban lah ya. Apa hal terepik yang pernah terjadi di transportasi umum? Ketiduran, pernah nggak? Pernah Kelewat pasti. pasti ya. Ketiduran pasti pernah. Pokoknya kalau Ah. nggak pengguna transportasi umum nggak pernah ketiduran dan kelewat stasiunnya itu bohong. Itu belum Ya, kita tahu ya. belum masuk ke dalam kriteria pengguna transum sejati ya. Heeh. Eh, Ketinggalan barang juga pernah. Tinggalan barang pernah. Ya walaupun nggak gede-gede banget lah, nggak kayak Apa? tambah Biasanya 300.000 apa? gitu. Lebih apa ya, Payung. dulu Atau apa topi pas masih sekolah sih, kayak Oh topi ya, sekolah gitu. bener. Topi itu ketinggalan. Bener-bener. Gue pernah hilang HP ya. Iya. Tapi zaman dulu banget gitu. Zaman transportasi umum belum ada Belum ada. AC-nya. Oh yang masih mobilnya di bawahnya pakai kaki jalannya ya. Flintstone dong. Tahu kan? Lebih ke arah kayak itu kita lagi di pasar malam di Jogja ya kak. Di goes Ketinggalan gitu. HP di Bandung. Naik Iya, orang. udah gede sih tapi udah SMA. Udah SMA. Hilang handphone gitu. Tapi kayaknya sekarang ya itu tadi dia ya nggak bisa nyalahin transportasi umumnya kalau misalnya kita ada kehilangan barang. Emang kita memang harus waspada terus dan hati-hati dan lihat sekitar. Tapi kalau misalnya ketinggalan tumbler dan diposting sampai bikin geger satu negara, wah Gitu. berimbas terhadap nusa dan bangsa ya. Karena memang yang terbaru ini kan pasti juga Detikers sudah tahu ya. Iza pasti udah tahu juga kan kalau ada penumpang KRL yang mengaku tumblernya hilang. Kemudian dia melapor, kemudian kronologinya dibalas sama petugas di sana ya kan. Tapi akhirnya tumbler tidak ketemu. Tetapi dalam bukti chatnya itu ya memang ada nada-nada yang terlalu arogan lah begitulah. Ada yang arogan dan bahkan ketika ini petugasnya nih Detikers ya ini langsung pasti udah tahu juga semua namanya kan. Yang pakai jilbab di tengah itu Mbak Anita, terus Alvin di kanan suaminya, terus yang di kiri itu Mas Argi. Argi yang dari pihak KAI-nya begitu. Jadi memang PT KAI sudah memediasi petugas passenger service stasiun Rangkas Bitung bernama Argi dengan penumpang KRL Anita buntut kasus tumbler hilang di KRL. Anita sudah meminta maaf akibat unggahnya di media sosial yang membuat gaduh. Dia mengatakan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan meski mereka bukan keluarga. Argi pun menyampaikan permintaan maaf pada Anita. Dia menegaskan hingga saat ini masih dipekerjakan sebagai passenger service di stasiun Rangkas Bitung. Berarti ini membungkam rumor yang kalau Argi ini katanya udah dipecat. Ya kan? Kemudian juga Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba menyampaikan langkah penyelesaian secara kekeluargaan ini merupakan bentuk keterbukaan KAI Group terhadap setiap masukan pelanggan. KAI Komuter dan KAI Wisata akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat koordinasi layanan termasuk prosedur pengelolaan barang tertinggal lost and found. Nah itu dia. Walaupun sebetulnya juga ini menjadi satu momentum yang mungkin cukup dinantikan juga sama netizen ya, dimana pasangan Mbak Anita dan juga dan suaminya ini ya kan, memang cukup bikin gaduh di sosial media. Jadi mungkin ada harapan juga mereka bisa meminta maaf, habis gitu akhirnya diselesaikan secara damai lah ya baik-baik. gitu dengan KAI maupun juga Mas Argi. Jadi sudah terjawab lah ya harapannya netizen bahwa sebetulnya ya memang nggak boleh terlalu hard lah di sosial media. Padahal sebenarnya juga mungkin banyak yang berpikiran sama kayak gua tuh bahwa kalau ketinggalan barang tuh mostly kesalahan terbesarnya adalah
ya di kita yang Iya, kita lupa gitu, sendiri. atau lalai gitu. Nah, tapi imbasnya yang bikin heboh juga, walaupun Mas Argi ini katanya nggak dipecat ya dari KAI maupun juga dari perusahaan outsourcingnya, tapi ada informasi yang beredar di sosial media juga yang mengatakan bahwa justru si Mbak Anita ini yang dipecat Pecat dari dari- kantornya karena ada postingan atau unggahan dari kantornya mereka nih Kantornya gitu. si Mbak Mbak Anita Anita. yang kerja itu kan. Gitu. Nah, ini jadi pesan juga buat kita bahwa ya mungkin Mas Argi selamat gitu ya, tidak dipecat juga dari pekerjaannya, tapi justru malah berbalik gitu ya. Sama Mbak Anita yang memulai dengan postingan kehilangan tumblernya itu. Mau barangnya besar ataupun kecil tetap aja kita tanggung jawab ya sama Iya. barang kita masing-masing juga. Makanya buat detikers yang mungkin merasa atau mungkin pengen tahu sebetulnya ada nggak sih step-step yang benar ketika wah misalnya hari sial nih ketinggalan barang di KRL atau mungkin juga di moda transportasi umum lainnya, harus kayak gimana sih biar tidak terjadi hal-hal seperti ini? Oke. Pertama, Yang pertama adalah tarik napas yang dalam, oh ya, buang, kan tahan 3 hari. jangan dong. Tapi aku juga mintanya buangnya di luar ya. Oh iya, udah bungkus dulu ya, udah jauh lagi. Enggak ya, karena biar apa? Biar tenang dulu. Iya. Tidak boleh dengan emosi. Betul. Ya kan? Senyum, sapa, sopan, santun, rajin menabung, hormati Enggak ada kedua kan orang tua. semua, semua. Rajin menabung enggak S-nya dong depannya. Terus ambil napas. Oke, Ambil napas, relax, tenang. ya. Yang pertama itu, yang kedua laporkan segera ke barang kehilangannya ya, ke petugas keamanan. Kalau misalnya yang pertama masih dalam perjalanan, ini bisa melapor pada kondektur misalnya, atau petugas keamanan, atau petugas customer service on the train ya. Ini kasusnya kalau di KRL ya. Terus datangi layanan lost and found di stasiun kedatangan. Yang keempat, nantikan atau tunggu petugas untuk membantu melakukan pencarian dan pengecekan data, dan sampaikan detail barang dan data perjalanan. Kalau misalnya punya fotonya bagus, bisa dikasih lihat juga misalnya ya, tumblernya ya, materialnya stainless warna biru, ada huruf TUKU-nya misalnya gitu ya. Bisa. Harganya 297 sebelum diskon ya di Tokped ya. Iya. Terus ya, kasih tahu juga si data perjalanannya, kode booking tiket, atau misalnya berangkat dari stasiun mana sampai stasiun mana tujuannya, jam berapa dan segala macam ya. Dan kemudian jaga kerahasiaan data pribadi. Hindari memberikan kode booking atau detail barang kepada pihak yang tidak berwenang atau bukan official, karena takutnya malah dimanfaatkan momentumnya ya. Habis itu, lakukan verifikasi dan juga pencocokan data. Jika barang ditemukan, pelanggan harus memastikan barang tersebut benar miliknya. Mau itu, ya pokoknya harus dicek lagi lah gitu ya. Habis itu, ambil barang sesuai dengan prosedur resmi dan petugas akan menyerahkan barang setelah pendataan dan pendokumentasian selesai. Oke? Bisa juga hubungi kontak center KAI di 121 atau bisa melalui dengan WhatsApp official dari KAI gitu. Iya. Nomornya 08 111 2 111 21 Detikers. Informasi ini sebenarnya ada di semua media sosial KAI sih. Benar. Dan Detikers juga pasti udah tahu lah begitu loh. Benar-benar. Nah, gue pernah punya satu, bukan gue sih, tapi menurut gue tuh cukup, gue kalau jadi orangnya itu akan agak ngambek. Tapi berhubung pelakunya adalah teman gue sendiri, jadinya cuman tarik nafas aja. So, aku punya teman yang, jadi ceritanya dia itu mau nginep di tempat tinggal aku kan, dia dari Bandung, naik Wush ke Jakarta. Tapi kan, nah sebelum dia nyampe ke Jakarta, dia mau mampir dulu ke Grand Outlet di Karawang itu loh. Oh iya tahu. Jadi dia akan turun di situ, nanti dia belanja dulu, jalan-jalan dulu, abis itu dia naik Wush lagi lanjut ke Jakarta. Oke. Bisa kan kayak Bisa. gitu. Nah, di saat dia turun berbelanja ke Karawang itu, dia salah ngambil koper. Hah? Jadi dia ngambil koper orang yang mirip. Oh my God. Tapi tidak sama, karena begitu dilihat di fotonya, enggak, ini beda banget gitu. Akhirnya dia tuh dapat telepon. Jadi pada saat dia lagi jalan-jalan di Karawang tuh ya, terus dia dapat telepon nggak dikenal kan, terus sama dia dicuekin.
terus ada WhatsApp, betul dengan ibu ini gitu kan, betul dengan ibu A misalnya gitu ya, kami dari, petugas WUS gitu kan, terus sama dia dicuekin karena kayak, ih penipuan kali ya Iya iya gitu iya iya kan, iya iya. habis itu ditelepon terus. Nah akhirnya sama dia diangkat, "Halo iya, ibu dengan ibu ini tadi perjalanan di ini ya?" "Oh iya kenapa? Ibu boleh dicek kembali soalnya kayaknya kopernya ketuker." Koper gimana ya? Terus pas dilihat, oh my god bukan koper dia. Sementara si pemilik kopernya ini udah sampai Jakarta. Astaga Akhirnya dia astaga. kayak, "Ya boleh Ibu nanti, kita mediasi untuk dipertemukan dengan si pemilik si koper ininya," gitu. Mhm. Jadi akhirnya dia langsung buru-buru menuju ke stasiun WUS di Kata Jakarta untuk menukar kopernya dengan kopernya itu. Kalau gue jadi si ibu ini, yang pemilik koper ini, gue marah banget iya sih, sih. Gue marah banget, dia mau turun, koper gue nggak ada, ada. ditinggalin satu koper yang bahkan bukan punya gue gitu. Ternyata ketukar. Bagus tuh buat film, Koperku Bukan Kopermu. Nah itu dia. Kalau koper pernah gue dulu ada, sebenarnya bukan ketinggalan sih Za, ketinggalan ini sebelum Mhm kita break detikers ya. Waktu itu habis liputan kayaknya ke Sulawesi apa kemana gitu lupa. Dan koper ini ternyata wartawan-wartawannya pulang. Tapi kopernya ternyata ketinggalan di mhm. bandara. Udah gitu pesawatnya kan Oh. harus berapa kali, kayak 3 hari sekali deh. Pokoknya Heeh heeh pesawatnya heeh. nggak sering lah. Akhirnya besoknya pesawatnya datang, terus janjian tuh di depan Citos. Heeh Dan heeh itu heeh. karena pesawatnya juga datang malam, akhirnya janjian jam 2 pagi. Oh my Dan gue sama god. pihak maskapai emang dikoordinasi gitu Iya kan, iya "Mas iya nanti iya. di mana?" "Oh yaudah di Citos aja Pak," karena rumah gue kan di Cilandak masuk gang-gang begitu kan. Dan biar rutenya juga Gampang, terdekat ya, iya, dan karena heeh. dia nganterin koper ke setiap rumah Mhm wartawan gitu mhm kan. mhm. Udah gue nungguin di situ di pinggir jalan, ya biasa pakai jaket, celana pendek, lagi nungguin koper, tiba-tiba ada orang lewat, Mhm. "Mas ke Senayan berapa?" Dikeluarin kata abang ojek. Jam 2 Iya, pagi. abangnya rapi ya, biasanya mas-masnya rapi gitu, dan waktu itu belum ada ojol kan. Mas-masnya Oh. rapi gitu Oh pakai dan lo seragam. memang nunggunya Di sama depan Citos, naik enggak. ada motor? Kayaknya kayaknya itu emang tempat pangkalan ojek deh. Tapi Kayaknya di sih, tapi nggak sekitar ada lo motor. ada tukang Nggak ojek? ada nggak ada. Gue sendiri jadi kayak, Ih bukan tarif ojek kali? lumayan deh. Kan lo nggak bawa motor, jasa apa? Oh Bawa bawa motor. Gue duduk di motor main HP nungguin begitu kan, terus, "Mas ke Senayan bisa?" "Oh enggak, saya lagi nungguin koper." "Oh begitu, oh ya udah Oh. makasih Mas," gitu. Dia pakai baju rapi gitu, mau berangkat kerja lah. Itu dan itu Oke. emang hari kerja. Emang itu Mmm. mas-mas yang ada di sana tetap semangat, pasti kamu sekarang udah menjadi orang sukses. Karena Bukan, nggak ada. karena nggak lo anterin ya, lo Iya. merasa bersalah juga ya, padahal sebenarnya kalau gue lagi santai sih gue anterin ya. Padahal jangan-jangan yang gue anterin itu hari ini jadi menteri. Wah. Menteri sunat, menteri kan Oh banyak. iya ya, Mantri. mantri Beb, beda huruf, gitu dia ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian Iya. marah-marah di sosmed Betul. yang mengakibatkan jadinya kerugian ke banyak pihak juga ya. Iya. Oke, kalau begitu Next. kita cek dulu, Cek dulu kita ke NTMC dulu. boleh? Udah mau siap-siap mau pulang jam kerja lagi gladi resik ini. Ada Brigadir Ade yang akan melaporkan. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Afif dan Eza. Kalau masih ada pita biru yang melambai-lambai artinya masih berlangsung juga operasi Zebra ya Brigadir Ade ya bersama dengan rekan-rekan NTMC Polri juga. Boleh mungkin langsung dengan laporannya sore hari ini. Baik, terima kasih Afif dan Eza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Halim, Jakarta Timur. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah PGC Cililitan, arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan terlihat di kawasan ini cuaca sudah mulai mendung, harap bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak membawa jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan bagi pengendara yang akan menuju ke arah PGC Cililitan, harap bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan juga pada pukul 4 sore nanti ganjil genap akan kembali diberlakukan di wilayah Cawang menuju ke arah Semanggi, dan harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selain itu juga operasi Zebra masih diberlakukan hingga tanggal 30 November 2025. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, cek kembali atribut berkendaraan Anda, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum berkendara.
Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Siti melaporkan, selanjutnya kembali kepada Afif dan Eiza di studio. Baik, Brigadir Ade. Brigadir Ade, ternyata operasi zebra itu kalau hari Sabtu Minggu tetap ada ya? Ya, masih ada. Oke. Berarti sampai tanggal 30 November mendatang. Dan semoga juga. seterusnya juga masyarakat bisa tetap tertib ya. Benar, Dan juga mematuhi peraturan yang berlaku. meningkatkan kedisiplinan saat berkendara. Oke, baik. Terima kasih banyak Brigadir Ade laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Selamat sore. Selamat sore. Bukannya zebra malah jadi libur kalau weekend ya. Iya, kita baru tahu tadi di Tikers kan 30 kan hari libur nih. Iya, hari Minggu. Minggu gitu. Gak apa-apa Oke biar lah. weekendannya tetap tertib Tetap ya. tertib. Oke, abis ini kita break dulu. Nanti masih banyak lagi informasi yang menarik lainnya di Tikers. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Blue is the color. Selamat datang kembali di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Aduh, lagunya tadi mendayu-dayu. Sendu jadinya. Mendayu-dayu. Iya benar ya. Walaupun mungkin di banyak bagian Jakarta tuh hari ini cukup cerah, tapi sebetulnya kita juga lagi diselimuti oleh rasa mendung kelabu yang cukup dalam juga, terutama dari Sumatera ya, dari Kepulauan Riau juga, dari Riau juga gitu, yang tentunya lagi banyak polemik di sana, termasuk juga turut berduka cita ya mengenai apa tuh bencana alam yang juga sekarang hingga saat ini juga masih terjadi juga di sana ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan, bisa bisa mereda juga banjirnya juga yang terjadi di sana ya. Ya, di kawasan utara Sumatera ya saya. Dan masih di Pulau Sumatera juga, ini ada salah satu pemberitaan yang masih panas di sana soal Taman Nasional Tesonilo. Iza pasti pernah lewat di beranda medsosnya dia pasti. Di mana Tesonilo ada taman nasional yang merupakan rumah begitu atau habitat bagi gajah Sumatera dan fauna flora lainnya, tapi kemudian dari sekitar 80.000 hektar luasnya sekarang hanya tinggal menjadi 15%, 12 ribuan 12 something. ribuan, betul. Dan akhirnya ya tentu ketika alam tidak baik-baik saja, yang kena dampaknya pasti manusia juga di sana. Dan tentunya juga ini salah satu polemik yang akhirnya juga membuat jagat sosial media juga cukup cukup terpancing gitu ya, ketika memang terjadi sebuah penyerangan ya, yang sebetulnya ini adalah satu konflik yang juga cukup berlarut juga ya dari beberapa tahun ke belakang gitu, dan adanya penyerangan ke posko ya di Taman Nasional Tesonilo juga, yang memang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan cukup keras juga menegur para petugasnya di sana ya. Makanya kita mau cari tahu juga lebih dalam mengenai apa yang terjadi ya, yang membuat tentunya juga keadaan di sana semakin memanas ya. Langsung kita sapa aja reporter Detik Sumut ini bersama dengan Bang Raja Adil Siregar. Selamat sore. Selamat sore. Bang Raja Adil Siregar, atau dipanggil juga King karena namanya Raja. Wih, Waduh. sudah Langsung- pas banget. Langsung lepas topi, manasin motor, berangkat jadi Dilan nih. Kok jadi Dilan? Enggak dong, udah dengan topi safarinya itu loh. Iya. Selamat Topi sore koboi ya. Bang Raja Adil. Oke, sore Mas Afif, Mbak Iza. Apa kabar Bang? Alhamdulillah masih sehat. Masih Alhamdulillah sehat. ya. Ini berarti lokasi lagi ada di mana nih? Saya posisi lagi di Pekanbaru nih Mbak, lagi di Taman Kota. Hijau sekali di sana. Iya, dan kita mau justru sebenarnya yang mau kita bahas bukan yang hijau-hijau, yang adem-adem lagi, yang cukup panas nih ya. Yang memang juga sebetulnya belakangan juga cukup ramai dengan hashtag Save
Tesonilo. Ini sebetulnya yang membuat ramai kembali adalah adanya penyerangan yang terjadi di tanggal 21 November lalu. Tapi sebetulnya juga tidak salah ya ketika dikatakan bahwa sebetulnya sudah ada konflik yang cukup berlarut nih dari beberapa waktu ke belakang. Mungkin bisa dirunut dulu nih Bang Reja seperti apa yang sebetulnya terjadi di Tesonilo. Oke, baik Mbak Iza. Izin saya melaporkan sedikit bahwa kondisi TNTN memang betul yang disampaikan saat ini kondisinya memang sedang panas, tetapi tadi kita barusan komunikasi dengan teman-teman Balai Taman Nasional Tesonilo, Pak Heru juga kondisi per hari ini sudah mulai kondusif pasca insiden pengerusakan kemarin yang kalau kita lihat bertebaran di media sosial. Betul kita lihat ada plang posko, kemudian plang-plang itu sebenarnya akses masuk ke TNTN yang kemudian dirusak oleh jumlah massa ya. Nah, hari ini kondisinya dipastikan sudah kondusif, baik di lokasi maupun di dalam. Itu kondisinya hari ini sudah terkendali, Pak. Oke, Bang Rajadil, ada seberapa parah sih kerusakan yang terjadi gitu? Kalau tadi Bang Raja bilang sempat ada perusakan posko-posko begitu. Kalau dari data yang kita himpun di beberapa kali pasca turunnya Satgas PKH ya Mbak ya, apa Mas, itu sebenarnya ini bukan kali pertama. Sudah beberapa kali ada aksi-aksi massa di lokasi yang melakukan penolakan terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satgas penertiban kawasan hutan. Jadi bukan kali ini saja dan bukan baru-baru ini saja Save Tesonilo itu muncul. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi gitu ya, bertahun-tahun. Jadi kalau kita di masyarakat Riau itu tahu itu kan penetapan itu sejak tahun 2004 sorry. Sejak tahun 2004. Nah, sejak saat itulah sebenarnya konflik antara masyarakat ataupun massa dengan petugas yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Jadi sejak 2004 ditetapkan kawasan Taman Nasional Tesonilo itu seluas 81.000 hektar 700 ya kurang lebih. Nah itu sejak saat itu tuh petugas masuk itu sudah mulai terjadi penolakan. Kenapa? Informasi yang saya terima di lapangan dan teman-teman yang di lokasi kan memang lokasi Taman Nasional Tesonilo ini berada di wilayah Pelalawan. Ini kalau kita dari Pekanbaru itu kurang lebih jaraknya ya variatif dari mana kita masuk bisa ya 2 jam atau 2,5 jam bahkan sampai 3 jam untuk bisa sampai ke lokasi gitu kan. Nah ini juga konfliknya itu bukan pertama ini saja tapi sejak 2004 itu sebenarnya sudah terjadi. Oh cukup lama sekali ya? Iya sejak 2004 itu sudah terus terjadi bergulir konflik di dalam kawasan TNTN itu di luas 81.000 hektar itu. Oke, konfliknya itu karena apa sih Bang Raja? Apakah karena ya kabarnya kan ada entah mungkin penambangan lahan, atau kelapa sawit atau mungkin satwa-satwa di sana ya masuk ke pemukiman warga begitu? Jadi lahan yang di TNTN ini memang perambahan-perambahan yang dilakukan ini adalah dengan melakukan alih fungsi lahan, Mbak. Jadi hutan lindung, kemudian ini ditebang atau dibabat habis. Kalau dulu itu mungkin agak soft, tidak terlalu ramai seperti saat ini karena dulu itu kan masih menggunakan mesin Shinso, menggunakan parang gitu ya. Jadi masih tidak masif. Namun akhir-akhir ini memang aktivitas perambahan ataupun penebangan di sana itu sudah tidak lagi menggunakan mesin tapi sudah menggunakan alat berat. Dan itu sudah sudah bukan diam-diam ya, sudah terang-terangan karena bisa sampai ratusan hektar, puluhan hektar yang dibabat kemudian menjadi alih fungsi lahan. Jadi kalau konfliknya itu sebenarnya konflik antara massa yang ada di sana dengan petugas, kemudian ada juga konflik antara satwa. Jadi kalau di Taman TNTN ini kan sebenarnya ada beberapa satwa Mas. Mulai dari gajah ya. Saat ini gajah itu ada sekitar 150 ekor di 2 kantong ya. Kantong Tesonilo Utara dan Tesonilo Tenggara. Nah di 150 ekor ini beberapa kali konflik. Konfliknya itu karena gajah ini masuk dalam kawasan perkebunan. Jadi di beberapa kantung itu kalau kita lihat gajah ini kan selalu melintas di wilayah jelajah dia. Kantong-kantong yang mereka lintas itu akan selalu dilintasi. Nah itu yang dulunya hutan, yang dulunya semak belukar, ternyata kan sudah beralih fungsi jadi
pemukiman, kemudian beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Nah inilah yang terus terjadi konflik di dalam sampai saat ini. Sampai akhirnya kemarin waktu Satgas Penertiban turun itu juga konflik yang sama. Kalau kita lihat beberapa video yang ada itu kan sampai gajah itu melintas di wilayah yang lahannya itu baru dibersihkan, kebun hutannya itu baru dibabat habis, kemudian gajah itu melintas. Kemudian ada juga yang kebun sawit sudah ditumbang, sudah ditumbang oleh Satgas, gajah itu melintas di situ. Dan memang itu kawasan gajah. Kemudian ada harimau Sumatera. Memang habitatnya di situ ya Mas ya. Betul, habitatnya itu memang di situ, di kawasan TNTN itu. Di lahan 81.000 hektar itu. Sejauh ini karena konfliknya juga sudah terjadi cukup lama dan sebetulnya juga penyebab dari konfliknya pun juga tidak berkembang di situ-situ aja mengenai alih fungsi lahan, penggunaan lahan dan kemudian yang memang seharusnya menjadi konservasi gitu ya, area konservasi digunakan ya untuk tujuan industri dah, kurang lebih seperti itu. Tapi sebetulnya sejauh ini seperti apa pemerintah daerah menanggapi hal ini? Apakah sebetulnya pernah dilakukan mediasi misalnya atau mungkin juga pernah diatur dalam peraturan daerah, Mas? Kalau pemerintah daerah sendiri Mbak, itu sebenarnya beberapa kali sudah memberikan warning, memberikan peringatan. Jadi kalau kita masuk ke dalam TNTN itu sebenarnya di dalam akses kita mau masuk ke dalam kawasan itu tuh sudah tertulis plang jelas bahwa kawasan tersebut adalah kawasan TNTN. Kemudian setelah penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH, juga pemerintah sebenarnya sudah melakukan pendataan ulang terhadap penduduk ataupun masyarakat yang tinggal di lokasi untuk kemudian direlokasi, disiapkan tempat. Namun kan ada beberapa yang tetap melakukan penolakan karena beralasan itu memang mereka hidup dari sana, kemudian mereka itu makannya dari sana gitu ya, berkebun sawit, ada yang sudah menjual kebun di kampung 2 hektar atau 5 hektar, kemudian beralih ke TNTN menjadi 10 hektar atau berapa hektar gitu, kemudian mereka sudah bergantung di situ, sekolah dari situ biayanya, kemudian biaya hidup juga dari situ, itu yang kemudian menguatkan tetap terjadi penolakan. Jadi kalau Satgas PKH itu melakukan penertiban, pemerintah kemarin, pemerintah daerah sudah melakukan pendataan untuk berapa jumlah warga ataupun masyarakat yang akan direlokasi sebenarnya, akan menyiapkan tempat kemarin ya, ada beberapa opsi. Nah itu juga sampai sekarang masih belum terjadi Mbak. Namun itu penertiban itu akan dilakukan, relokasi itu kemungkinan di bulan Desember ini mulainya. Makanya kemudian mendekati bulan Desember itu semakin memanas kan, semakin memanas, ada aksi perusakan, terus kemudian beberapa kali petugas dihadang. Kalau petugas TNTN itu rasanya sudah sudah terbiasa ya. Beberapa kali kalau kita masuk, kata mereka, itu bisa masuk pas keluarnya itu semua ranjau gitu. Ada beberapa kali dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup juga, petugas masuk itu memang ada banyak ranjau, kayu-kayu besar, kayu-kayu balok itu yang itu sudah dipasangi paku gitu. Di dalamnya itu sudah dipasang paku, pasang besi. Jadi ketika petugas masuk itu akan terhenti. Kenapa? Bannya bocor, terus kemudian kendaraannya tidak bisa diakses ke dalam gitu kan. Akhirnya putar balik kemudian diulang lagi dan itu selalu ada hambatan Mbak. Mulai dari pohon ditebang untuk menutupin jalan gitu ya, itu berulang kali. Ini kan berarti rencana relokasi itu akan dimulai di bulan Desember ini gitu ya, dan kemudian juga apa yang dilakukan oleh massa yang kemudian melakukan penyerangan adalah bentuk protes atau ketidaksetujuan mengenai hal ini gitu. Nah, berarti sebetulnya juga apa yang membuat akhirnya relokasi ini tuh tidak mencapai mufakat lah gitu ya, atau apa sebetulnya yang menjadikan massa ini tuh sebetulnya tidak mau direlokasi? Apakah sebetulnya lokasi yang baru tuh tidak bonafit yang ini atau mungkin seperti apa Mas di sana? Yang pertama Mbak, ada beberapa kemarin sempat terdengar ya isu relokasinya itu di kawasan daerah Inhil, Pulau Burung, kemudian daerah-daerah lain yang jauh dari situ. Meskipun sebenarnya pemerintah daerah belum memutuskan nih tempat relokasi yang disiapkan nanti di mana gitu kan. Namun isu-isu itu sudah bergulir, sudah sampai ke masyarakat yang kemudian itu tuh memicu terjadi di sini, itu akan jauh apa segala macam. Kalau kita tanya masyarakat kenapa dia menolak untuk direlokasi, banyak yang beralasan kita lebih baik tidak punya rumah gitu kan, tetapi masih tetap ada kebun, jadi masih bisa tetap
menyekolahkan anak dan lain Mhm. sebagainya. Tapi kan memang kondisinya itu kebunnya itu memang di kawasan TNTN yang harus mau tidak mau ya itu Mhm. harus tetap direlokasi. Nah itulah upaya-upaya mediasi, upaya-upaya itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah provinsi, tapi pemerintah kabupaten kota, seperti PMK Pelalawan itu Pak Bupati juga sudah beberapa kali tuh Mhm. datang mengutus petugas untuk melakukan pendataan sebenarnya untuk memudahkan proses relokasi tempat dan jumlah sebenarnya Mbak. Baik. Baik. Sama ini Mas Raja, Bang Raja Segar, apakah konflik antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional ini berimbas kepada satwa di sana? Karena kita tahu kan memang gajahnya juga makin sedikit. Terus juga beberapa waktu belakangan ini kan tari juga mati kan, yang gajah masih kecil itu kan. Apakah ada dampaknya Mas satwa-satwa ini dari konflik yang terjadi? Oh, tari itu di TNTN ya? Tari TNTN Kalau ya? untuk kematian gajah sejauh ini terjadi pengurangan dan lain sebagainya itu belum ada penjelasan Mbak secara detail apakah itu faktor dari konflik yang terjadi. Tetapi yang jelas rantai makanan ataupun tempat-tempat lokasi makan mereka ini kan sudah pasti berkurang. Karena di situ itu mayoritas gajahnya itu kan gajah liar, beda dengan di PLG Mina, Banga yang memang itu disiapkan tempat-tempatnya. Tetapi kalau di TNTN ini kan memang gajah ini mayoritas gajah liar. Ada beberapa yang disiapkan gajah-gajah latih itu memang untuk menjaga di kawasan-kawasan sekitar juga Mbak untuk kontrol gitu kan. Nah itu juga memang terjadi penurunan cukup signifikan juga ya dengan kondisinya dari 81.000 hektar itu kan yang tersisa kalau hutan apakah itu yang sudah ditebang kemudian dia semak belukar lagi itu ada sekitar 11.000 hektar. Kemudian untuk yang hutan alaminya itu hanya sekitar 7.000 hektar ya, kurang lebih yang tersisa. Nah ini kan tentu mempengaruhi kehidupan gajah ataupun satwa-satwa yang ada di dalam kawasan TNTN itu sendiri Mas. Baik. Nah, pasca penyerangan yang terjadi terakhir di tanggal 21, seperti apa kondisi di sana sekarang Mas? Kondisi hari ini sudah mulai kondusif. Kemarin Pak Kapolda juga sudah menyampaikan bersama Satgas bahwa dari Kodam juga ya, Tuan Kutambuca juga sudah menambah personil penguatan untuk ke sana untuk kemudian melakukan komunikasi dengan massa atau dengan masyarakat yang ada di lokasi. Dan hari ini update terakhirnya itu sudah mulai kondusif Mbak. Baik. Kalau udah mulai kondusif berarti yang kita tahu juga kan Tesonilo ini jadi destinasi wisata begitu Mas ya. Iya. Apakah wisatawan sudah mulai berdatangan juga begitu atau mungkin lagi ditutup dulu untuk sementara waktu? Sementara ini memang masih belum ada aktivitas ke sana ya untuk wisatawan karena memang kondisinya belum full clear. Jadi memang banyak rata-rata ya menahan diri lah gitu ya. Kalau ada beberapa wisata alam di Riau itu kan ada beberapa buluh Cina ada kalau kita mau lihat gajah. Kemudian di PLD Minas juga ada, Tahura juga ada, gajah. Sebenarnya masih bisa mencari opsi-opsi lain gitu Mas. Iya, tapi yang jelas dengan adanya pemberitaan mengenai konflik yang terjadi, tentu saja bukan pemberitaan yang baik gitu ya untuk TNTN untuk menjadi satu destinasi wisata di akhir tahun ini gitu ya. Begitu. Makanya ya mudah-mudahan konfliknya juga bisa mereda, bisa dimediasi dengan cepat gitu ya. Dan tentunya juga bisa menemukan ya inilah ya jalan tengah titik ya. terang lah. Betul, titik terang juga untuk masyarakat, untuk area konservasi juga yang tentunya juga kita lihat bahwa ya pentingnya menjaga alam juga. Ya bahkan sebetulnya cukup dekat juga ya dengan TNTN juga saudara-saudara kita yang juga yang mengalami musibah bencana alam gitu. Harus ada opsi juga antara keduanya ya baik pemerintah, masyarakat maupun ini harus ada opsi yang setidaknya itu saling mendapat titik tengahnya ya gitu. Masyarakatnya juga bisa dengan tenang kemudian nanti kalau memang harus relokasi ataupun opsi-opsi lain gitu kan. Begitu juga dengan satwa-satwa yang ada di dalamnya gitu kan. Ini kan harus saling menjaga satu sama lain nih antara masyarakat, aparat pemerintah dengan lokasi yang ada di kawasan TNTN sendiri. Betul. Dan ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban kita bersama, boleh Mas dipakai lagi topi koboynya? Berani. Ini spesialis karena kita memang main-main di hutan nih Mbak. Iya. Mantap sih. Ini baru ranger ya. Wah keren Ini banget. cosplay jadi Ini ranger. udah persiapan nih, udah bisa turun ke TNTN nih. Iya. Biar bisa
biar kita bisa titip salam lah sama gajah-gajah yang Iya, ada sama di sana Domang, juga. titip salam sama Domang. Oh iya, Pak Domang. Domang. Makasih Pak banyak Dom. Mas Edi Sregal Sama-sama atas Mas, Mbak. informasinya. Selamat bertugas Ya. kembali. Oke, selamat Terima sore. kasih Tetap banyak. sehat. Sehat Selamat sore. selalu. Mantep banget. Punten, ini harusnya aku tadi nanya lupa. Apa tuh? Jadi Domang itu nama gajahnya atau bapak yang jaganya? Domang nama gajah. Oh, nama Bapaknya gajahnya. Mahut. Pak Mahut, ya kan. Yang Yang Apa? suka ngasih makan. yang diseruduk, motornya ditendang seruduk, itu iya, kan. ditendang, yang suka jalan mundur. Iya Dan benar-benar. gajah-gajah di Pak sana, Mahut. gajah-gajah di sana detikers ya. Mereka tuh bukan cuma satu yang lucu dan mengemaskan, tapi gajah-gajah itu mereka tuh membawa bibit. Jadi gajah-gajah itu makan, nanti dari kotorannya itu, dari fesesnya itu kan di mana-mana. Yang akhirnya itu bisa menyuburkan hutan lah, karena manusia butuh banget sama alam. Benar, dan tentunya juga jenis gajah Sumatera, ya kenapa namanya juga gajah Sumatera, Sumatera, ya memang karena cuman ada di situ, lahir di situ, Betul. bisa Kembang biak di sana. berkembang biaknya ada di sana juga. Berbeda dengan gajah-gajah lain. Let's say misalnya kita punya tetangga Thailand kan logonya juga mereka gajah Gajah. juga kan. Tapi itu juga atau beda mungkin sama kalau gajah misalnya kita. ke musola gajah duduk, kan beda juga tuh. Ah, Udah susah kan. iya, Gajahnya duduk soalnya. bener. Tahu nggak? Ada tuh? juga merek sarung gajah baca. Emang ada? Mungkin Gua dia baru tahu bosen, dia duduk terus. Oh, sambil baca. Enggak, mereknya gajah Duduk baca. gajah baca. Nah, ini Oh. free endorsement ya. Besok ya sini ya. Ntar Iza pakai sarung, gua pakai sarung. Gua mah ini Selepet. perang sarung. Perang sarung. Enggak jadi sekali ninja Gitu. jadi. Enggak dong. Ya kita doakan saja semoga Taman Nasional Teso Nilo baik-baik saja, masyarakatnya juga bisa mengerti dan juga nggak ada lagi konflik-konflik. Betul. Mudah-mudahan juga sebetulnya ya itu tadi ya, ini diperlukan berbagai pihak gitu ya, stakeholders juga untuk bisa cepat turun gitu biar bisa memediasi dan dicarikan jalan tengahnya gitu yang Amin. terbaik juga, karena tentunya juga ini nggak bisa hanya salah satu pihak saja gitu yang apa tuh namanya itu deh, Yang ini lah yang bisa menyelesaikannya lah. menyelesaikannya memang Iya. harus semuanya turun. Turun, gitu. termasuk juga netizen jangan capek-capek save Teso Nilo. Oke guys, kita abis ini break sejenak ya Pak. Betul, sebelum nanti habis Baiklah. ini kita juga punya informasi yang menarik juga buat Detikers ya. Yes, jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hari-hari. Oh iya. Balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeah. Eta lagu naon eta? Osis. Oh, Oasis. Yang mana? So selikin wait, emang nadanya gak ketemu. Tadi gue kesini dia kesana. Iya, padahal si Sally nggak ketemu-ketemu tuh ya. Seli makanya. Iya, Sally mah selalu sendiri ya. Ternyata emang itu adalah kolaborasi yang belum terjadi ya. Belum terjadi. Berarti kalau Sally sendiri tuh masih Peter Pan ya? Belum Noah. Belum masih Peter Pan, pemuda kan? terminal Antapani. Iya kan? Ini pengumuman untuk para pemuda. Oke, para pemuda. Pemudi-pemudi dan yang mau nemenin atau mau sambil nongkrong juga sebenarnya boleh banget ya. Tapi menurut aku sih para pemuda-pemuda ini wajib datang ya. Acara apa emang Iza? Ini adalah Cuff Decode. Hmm. Ini tuh jadi sekarang kalau ngomongin soal perawatan tubuh, perawatan wajah, ini tuh bukan buat cewek-cewek doang, cowok-cowok juga penting ya kan, menjaga penampilan biar tetap wangi, ganteng dan juga Resep. resep. Apa tuh resep? Apa maksudnya resep tuh apa sih enak dilihat Enak dilihat, gitu, iya ya itu kan? dia. Nah, tapi ini nggak cuman masalah berseka aja ya, atau mungkin juga perawatan tubuh dan juga wajah aja, tapi juga memadukan sains, teknologi AI dan juga insight keseharian dari para pria. Jadi cowok-cowok ini wajib untuk datang ya. Sebenarnya acaranya udah dimulai dari kemarin sih Kemarin ya, dia. 2 hari lalu gitu ya, dari tanggal 26. Tapi tenang aja, masih ada waktu buat Detikers yang belum datang sampai tanggal 30 November nanti alias hari Minggu nanti ya. Mau pulang kantor hari ini boleh, besok sambil malam mingguan sama pacarnya boleh ya, atau hari Minggu juga sama teman-temannya, sama keluarga bahkan, atau mungkin juga sambil jalan-jalan ke PIM 2 boleh banget. Karena ada banyak banget booth interaktif dan juga layanan yang lengkap.
Dari mulai hairstyle code, Hmm. jadi nanti Detikers nih ya bisa konsultasi langsung sama profesional juga untuk menentukan gaya rambut yang sesuai dengan karakter. Katanya cowok tuh kalau salah potong rambut tuh kan bisa bad Parah. moodnya. Bad moodnya sampai Bukan. rambutnya numbuh lagi. Iya kan, makanya penting nih untuk bisa konsultasi dulu sesuai dengan karakter nggak, atau misalnya gayanya cocok nggak dengan bentuk wajahnya, dengan style sehari-hari dan segala macam. Oke dah, pokoknya ya. Terus ada area lainnya juga, namanya adalah area Scentek. Oh. Nah, ini adalah teknologi robotik untuk ngebantu pilih aroma parfum berdasarkan preferensi dan juga kepribadian. Gua setuju. Sebagai cowok gua setuju. Karena kalau misalnya parfumnya, kan parfum wanginya macem-macem tuh ya Zaya. Betul. Kalau misalnya wanginya ini, kayaknya bukan gua banget nih gitu. Nah, Jadi emang bener setiap cowok tuh pasti parfumnya tuh beda-beda. bener, dan gue juga sebagai cewek tuh juga menurut gue nomor satu tuh cowok tuh harus wangi sih. Iya sih, bener. Above everything selain setelah soleh ya. Iya sih bener. Soleh dulu paling Soalnya pertama. dulu yang pertama, nah Habis itu itu kan wangi. nggak kelihatan atau nggak bisa di experience langsung ya. Tapi kalau wangi tuh mutlak gitu loh ya. Dan Jadi, juga Kafdikot ini adalah inovasi sekaligus komitmen jangka panjang dan dikembangkan dengan dukungan sains, kolaborasi para ahli hingga pemanfaatan teknologi AI seperti skin analyzer, hair analyzer, body scene analyzer hingga scan analyzer. Menurutnya hal ini dilakukan agar pria dapat memahami kebutuhannya secara lebih akurat. Nah itu dia. Pokoknya acara ini menyoroti gimana sebetulnya Kafdikot ini dihadirkan untuk menjawab kebingungan pria-pria dalam memahami masalah kulit, memilih produk, sampai menentukan rutinitas yang tepat. Jadi udah gak usah bingung lagi nanya sama siapa ya, konsultasi sama siapa ya. Ini udah disediain semuanya juga. Pokoknya pendekatan yang dibangun sama Kaf ini menggabungkan sains, edukasi, dan teknologi. Jadi tentunya bisa banget jadi solusi untuk menyeluruh perawatan pria Indonesia. Sekali lagi sampai tanggal 30 November di Pondok Indah Mall 2. Sampai minggu berarti ya. Iya. Nah ini ada suatu quote menarik nih Za, dari Kaf Global Expert Board dan pakar dermatologi internasional Dr. Hasan Galadri menekankan pentingnya kesederhanaan dalam merancang rutinitas perawatan pria. Ini quote on quote-nya ya. Laki-laki tidak tahu seperti apa yang diinginkan dan terlalu rumit, yang sederhana dan sangat jelas. Memang sih, kadang cowok begitu sih. Kita tuh mau gimana, cuman ujung-ujungnya tuh yang simpel aja deh. Bener, karena cowok tuh nggak mau ribet gitu Nggak mau ribet. biasanya ya. Dan bahkan ini juga Dr. Hasan menjelaskan bahwa kondisi kulit di Asia, terutama paparan UV dan kelembaban tinggi, itu menuntut pendekatan yang berbeda. Makanya juga harus personalize ya, harus dicocokkan juga gitu dengan kondisi dari kulit seseorang, dari cuaca misalnya. Betul. Ya kan, genetiknya seperti apa, makanya di sini didatangkan juga ahli-ahlinya juga gitu Wow. Detikers ya. Bahkan Kaf ini menggandeng Universitas Gajah Mada alias UGM untuk meneliti khusus kulit cowok gitu ya kan. Jadi ini kadang-kadang kan cowok suka ngerasa kayak ketinggalan sama cewek-cewek yang udah punya skincare advance banget, udah macem-macem ya kan. Ini kan cowok mana nih solusinya? Nah, jadi sebetulnya kerjasama ini tuh bertujuan untuk mendorong cowok untuk mengikuti atau mencari tahu kondisi kulit mereka. Karena memang udah ada kecenderungan ya lebih cuek gitu kan kalau cowok-cowok tuh. Tapi juga sebenarnya juga agak malu nih kalau misalnya mau nge-reach orang yang paham atau bingung harus nanya ke siapa. Makanya dijelasin atau didatangin nih ahli-ahlinya langsung sama Kaf juga. Dan tentunya biar bisa meningkatkan rasa percaya diri ya. Betul banget. Apalagi gue juga salah satu yang pakai produk Kaf sih. Iya kan? 7 cowok gue juga lagi. Iya kan? Karena prinsip gue begini Za. Air wudhu itu cukup. Dalam artian jadi auranya kelihatan, bersih kan. Tapi ingat, Allah tidak mengubah suatu kaum jika kaum itu tidak berubah. Wah. Makanya akhirnya gue tambah lah itu dengan segala perawatan. Kaf! Keren. Bisa buat tagline tuh. Keren. Benar. Setuju. Jadi ditunggu Gak usah ya. di zoom muka gue. Tadi sebenarnya udah dikasih lihat nih di spill tipis-tipis sama Detikers juga. Kayak apa sih acaranya gitu ya. Kenapa dibikin di PIM 2 juga mungkin biar bisa santai aja gitu. Casual aja datangnya. Karena kan Iya, betul. kalau
cowok-cowok datang ke apa tuh tempat yang terlalu eksklusif tuh agak kagok. Nah, kalau sambil nge-mall kan sebenarnya bisa sama Iya, pacarnya, Iya. bisa sama keluarganya, Iya. bisa sama temen-temennya, sambil nongkrong, sambil jalan-jalan juga. Pokoknya seru deh. Tuh, gambarannya kayak gitu tuh. Detikers yang juga mau canggih ya, Za. datang ke sana. Iya. Kok ada robot-robotnya begitu? Nah, itu tadi teknologi AI Teknologinya, untuk ya. kulit, teknologi robotik untuk si parfumnya juga. Karena banyak faktor sebetulnya yang menentukan Betul. wangi itu enak atau enggak. Cuaca, ya Mm. kan? Menurut gua juga pakai parfum siang-siang di Jakarta sama malam-malam di ruangan ber-AC tuh beda banget Iya sih lagi. pilihannya. Iya. Ya Iya. kan? Bahkan sampai parfum pas naik Transum. Hmm. Ada parfum yang, ya maksudnya bukan gimana-gimana Detikers sih. Maksudnya gue kadang naik Transum begitu kan, terus kayak wanginya nyengat banget nih gitu kan. Nah. Kayak jadi malah mengganggu lah. Ataupun juga, nih dari wanginya kayaknya orangnya kayak gini deh gitu Iya. kan. Makanya penting untuk mencari tahu juga personality kita semua juga di eventnya Kafdi Code ini. Seru. Dinantikan kalau gitu ya. Sampai berjumpa juga di Kafdi Code di PIM 2 sampai tanggal 30 mendatang, sampai hari Minggu ya. Wow. Pondok Indah Mall 2. Dari mana? Pondok Indah. Pondok Indah. Tahu Yoi. Tahu. Kan rumah gue dekat situ. Gue kalau ditanya sama orang, rumah di mana Pip? Lu tau Pondok Indah kan? Tahu. Jakarta International School, JIS. Tahu. Hotel Kristal tahu. Nah sebenarnya ada kampung Trogong. Nah itu rumah gue. Emang deket. Deket banget. Oh gitu. Sebelah-sebelahan. Pondok Indah tuh dulu sawah. Kalau kata apa kata tante-tante gue yang udah tua-tua, Oh iya. Pondok Indah tuh sawah. Tapi di Indonesia mana sih yang dulunya nggak sawah? Nggak Iya juga, juga nggak gitu sih. juga ya. Iya, Tapi iya, maksudnya dulu pasti ya lu kebon lah dulu kebon gitu guys. Oke, kita udah masuk 4:30, kita mau bacain juga dari update Niza, update yang soal apa bencana di utara Sumatera ya. Oh, boleh. Tadi rencananya kita pingin wawancara dengan BMKG tapi belum ada jawaban ya kan. Mungkin juga rekan-rekan di BMKG juga masih ini juga pasti kan masih sibuk untuk menjawab berbagai pertanyaan wartawan juga dan juga untuk ya memberikan informasi kepada para netizen begitu ya, pada para masyarakat. Dan juga kalau misalnya kita lihat bencana di utara Sumatera yang ada di Sumatera bagian utara termasuk Aceh juga, terus Tapanuli dan lainnya. Ini kabar terbaru dari Detik News 5 menit lalu bahkan ini. 6 menit lalu. Jadi ada 10 kecamatan di wilayah Aceh Barat terisolir banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengungkapkan sebagian besar wilayahnya hingga saat ini masih terisolir dan juga dilaporkan 10 kecamatan. Kecamatan itu adalah Kecamatan Wila, Kecamatan Wila Barat, Wila Timur, Sungai Mas, Pantai Cermin, Johan Pahlawan, dan Maureubo. Tetapi warga di Kecamatan Johan Pahlawan dan Maureubo sudah mulai mengungsi. Dan BPBD Aceh Barat mencatat sebanyak 3.866 jiwa atau sekitar 2.652 kepala keluarga tersebar di sejumlah kecamatan di kabupaten setempat terdampak banjir dengan ketinggian air berkisar antara 1 sampai 1,5 meter. Wow. Ya itu tadi dia ya, makanya lagi-lagi kami juga turut berduka cita karena tentunya juga korban jiwanya juga banyak sekali gitu ya. Belum lagi masih ada masyarakat yang juga statusnya juga hilang, belum lagi juga kerugian material dan imaterial juga yang tentunya terjadi dengan adanya bencana ini. Ini juga pun baru di update per hari ini ya. Bahwa akhirnya Gubernur Sumatera Utara juga menetapkan Sumatera Utara berstatus tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan juga gempa bumi. Dan ini berlaku selama 14 hari ke depan sampai tanggal 10 Desember 2025. Dan tentunya juga melalui SK Gubernur ya, ini diharapkan seluruh instansi atau perangkat daerah mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi, mengurangi dampaknya dan juga menolong saudara-saudara yang terdampak dan juga mencegah bertambahnya korban jiwa. Per 27 November bencana ini tercatat memakan 48 orang korban jiwa dan 88 orang masih dinyatakan hilang. Korban terbanyak terdapat di Tapanuli Selatan sebanyak 17 orang, Tapanuli Utara 9 orang, Tapanuli Tengah 4 orang, Pakpak Barat 2 orang, Nias Selatan 1 orang, dan Sibolga 8 orang, serta Pandang Sindempuan 1 orang. Selain itu ada juga 81 orang mengalami luka-luka dan lebih dari 1.168 dan hingga saat ini masih bertambah terus ya orang-orang yang harus atau masyarakat yang harus mengungsi gitu.
gitu. Bahkan dari Kota Medan juga Iza, ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud mengeluarkan imbauan terkait pembelajaran dalam kondisi cuaca ekstrim. Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh kepala PAUD, SD, SMP negeri maupun swasta di Kota Medan. Jadi Disdikbud Medan ini mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran daring alias dari rumah. Selain itu Disdikbud Medan juga meminta seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi cuaca ekstrim khususnya yang berdampak terhadap lingkungan sekolah. Itu dia ya. Dan sebetulnya juga Detiker selain kita juga kirimkan doa sama saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya, pun juga kalau misalnya bisa memberikan bantuan gitu ya, karena tentunya juga seperti aku juga cukup yakin bahwa pemerintah juga nggak bisa bekerja sendirian juga untuk bisa reach rekan-rekan yang ada di sana atau memberikan bantuan juga. Walaupun begitu sebetulnya juga sudah dikabarkan bahwa pemerintah akan mengirimkan bantuan pangan berupa beras, minyak goreng ke daerah dilanda banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Secara total disiapkan sebanyak 34.200 ton beras dan 6.858 kiloliter minyak goreng untuk saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Begitu. Dan juga BMKG ini menjelaskan soal siklon Senyar. Senyar apa Sinyar? Senyar. Siklon Senyar yang menjadi penyebab banjir Senyar ya, di Sumatera. Walaupun sekarang siklon ini sudah melemah Detikers, tetapi BMKG tetap mengingatkan kalau masih ada potensi hujan lebat begitu dan juga ada potensi angin yang kencang. Sebetulnya kemarin kita juga sempat teleponan Kak sama bukan teleponan, maksudnya sempat dilaporkan juga apa tuh namanya kondisi di sana gitu. Walaupun mungkin kemarin tuh dari Padang Kota ya, intensitas hujannya memang tidak terlalu besar alias gerimis sampai gerimis sedang lah gitu. Tapi itu tuh nggak berhenti. Jadi pun Awet kalaupun ya? walaupun ada berhenti hujan, itu tuh pun juga hanya 1-2 jam habis itu hujan lagi juga gitu. Bahkan ini masih ada potensi hujan sedang atau lebat di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan angin kencang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri. Jadi mungkin Detikers yang punya saudara di wilayah-wilayah tersebut mungkin bisa dikontak dari sekarang, sudah mulai siap-siap begitu untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dan setidaknya ya kita sama-sama saling menjaga lah. Bahkan sekarang juga di sosmed, di Instagram tuh ada yang at yours ya kan. Itu yang saling memberikan informasi begitu bahwa ternyata ada grup WhatsApp-nya, ada grup Telegramnya dan ada lain-lainnya. Jadi setidaknya ya mungkin juga beberapa teman-teman gue ada yang mereka keluarganya di sana dan sampai sekarang masih belum bisa dihubungi begitu. Ya itu tadi dia ya. Pokoknya tetap hati-hati dan mungkin kita berikan ya itu tadi dia ya doa dan energi sebesar-besarnya juga ke saudara-saudara yang di sana biar tetap tabah, biar juga tentunya bisa mereda juga gitu ya kondisi yang ada di sana. Menurut BMKG pun juga bahwa potensi bencana hidrometeorologi ini masih perlu diwaspadai selama 2-3 hari ke depan. Ya dari tentunya juga dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau dan juga sekitarnya gitu. Pokoknya ya memang juga banjir dan longsor ini dipicu terutama oleh hujan ekstrim dan dipengaruhi oleh si siklon tropis Senyar itu tadi gitu. Ya. Jadi bahkan Detik.net buat artikel bagus nih Iza, bencana hidrometeorologi, jadi memberitahu lebih dalam ya soal bencana hidrometeorologi ini yang disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti suhu, tekanan, curah hujan, angin, kelembapan, dan yang lainnya. Contoh bencana ini yang meliputi banjir dan tanah longsor, badai, juga kekeringan. Dan meningkatnya bencana hidrometeorologi juga diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia atau antropogenik dan faktor perubahan iklim. Khusus untuk bencana banjir, longsor, dan puting beliung, penyebab dominannya lebih ke antropogenik seperti yang terjadi di Sumut, Sumbar, dan Aceh saat ini. Jadi eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam, kemudian perluasan lahan, serta perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian dan pemukiman tanpa patut digarisbawahi ini, tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air menyebabkan bencana jadi lebih sering terjadi. Nah itu tadi dia ya. Bahkan juga ya jangan sampai yang namanya banjir, ya banjir terutama itu tuh dianggap sebagai
langganan gitu. Ah, Kan iya. sering tuh ya Jadi kita mendengar stigma istilah. buruk kayak begitu Iya, ya. istilah gitu kok langganannya bukan newsletter ya, langganannya Namanya malah banjir. banjir. Jadi mudah-mudahan bisa ditanggapi dengan cepat juga. Hmm. Walaupun sebetulnya juga kemarin sempat ada satu seruan gitu ya dari netizen juga mengenai kenapa sih pemerintah sebetulnya enggak menaikkan status darurat bencana gitu ya atau bencana Bencana nasional. nasional ya. Kenapa sih sebetulnya padahal sebetulnya juga korbannya juga banyak banget Iya. gitu ya dari kemarin yang kian berjatuhan hingga hari ini. Nah, ini juga ada satu artikel juga yang mungkin juga bisa dicek sama Detikers dari Detik News. Per hari ini ya di jam 10.40 pagi tadi sebetulnya ada syarat-syarat tertentu yang bisa menyebabkan atau penetapan status darurat bencana. Jadi ini dirilisnya juga oleh BNPB mengenai pedoman penetapan status keadaan darurat bencana. Jadi status keadaan darurat bencana itu adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu. Makanya tadi sebetulnya disampaikan sama Gubernur Sumut juga kan udah selama 14 hari ke depan tuh udah darurat bencana kan sebetulnya. Nah, ada syarat-syaratnya ya yang memang harus dipenuhi atau bisa dijadikan indikator dalam penetapan kriteria suatu wilayah itu dalam status keadaan darurat bencana atau enggak. Yang pertama adalah gangguan kehidupan, yaitu adalah kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana atau pengungsian. Ya, checklist. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah gangguan penghidupan yang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian dan juga dampak psikologis dengan alasan sebagai berikut. Pertama, kerusakan prasarana dan ya perubahan bentuk pada aset atau infrastruktur sehingga fungsinya terganggu. Kemudian yang kedua adalah kerusakan lingkungan, jadi adanya penurunan kualitas dan juga fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana. Yang ketiga adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena adanya kerusakan ya dari dampak bencana. Yang keempat adalah dampak psikologis dari individu maupun juga kelompok ya akibat langsung dari bencana gitu. Dan kalau itu syaratnya, habis itu naik ke prosedurnya nih Za. Oke. Prosedurnya adalah pertama gubernur menyatakan tidak mampu. Jika kebutuhan penanganan darurat melampaui kapasitas pemerintah provinsi, gubernur bisa mengeluarkan surat pernyataan ketidakmampuan yang ditujukan kepada presiden. Sekaligus meminta agar status dinaikkan menjadi darurat bencana nasional. Kemudian ada pengkajian cepat oleh BNPB dan ini juga BNPB dan Kementerian atau lembaga terkait melakukan pengkajian cepat dalam waktu maksimal 1x24 jam. Lalu rapat koordinasi nasional yang mana hasil kajian tersebut dibahas dalam rapat tingkat nasional untuk menentukan langkah lanjutan dan memberikan rekomendasi. Terakhir adalah Presiden menetapkan status. Jika rekomendasi menyatakan perlu peningkatan status, Presiden dapat menetapkan status darurat bencana nasional. Setelah itu, BNPB mengkoordinasi langkah penanganan lebih besar di tingkat provinsi. Walau memang di sosial media sekarang ini masyarakat sudah banyak berteriak begitu ya, kenapa nih tidak jadi bencana nasional? Ya itu tadi Iza udah bilang syaratnya, ada prosedurnya, tapi yang pasti pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah di Pemprov juga sudah menetapkan status darurat bencana begitu kan, dan baik itu tim SAR, BNPB, kepolisian, TNI, semua sudah terjun ke lapangan dan memang sejauh ini banjirnya masih cukup deras Detikers ya, belum bisa di reach begitu loh wilayah-wilayah yang terdampak dan ya pasti kita bisa berdoa juga dan juga kita bisa ya terus memberikan informasi-informasi yang benar begitu yang tidak hoax, yang tidak memperkeruh suasana. Baik, kalau begitu stay safe ya Detikers semua sekali lagi. Mudah-mudahan juga ini jadi yang terakhir juga yang terjadi di negara kita. Di Sumatera terutama juga yang memang kali ini juga polemiknya juga jadi cukup ini ya, cukup apa tuh dalam lah Iya, gitu. duka yang Setelah sangat adanya mendalam. bencana yang tentunya juga kerugiannya juga ya menimbulkan luka lah untuk masyarakat yang ada di sana juga. Belum lagi juga tadi kita sempat membahas soal adanya TNTN ya, Taman Nasional Ya, Tisonelo itu ya, Betisonelo gitu, yang juga tentunya lagi menghadapi apa tuh konflik yang kian memanas Iya. juga. Dan juga buat Detikers yang daerahnya masih baik-baik saja, mungkin ada saatnya sekarang kita lebih Aware. peduli ya, Nah. aware kepada lingkungan. Karena Iya. pada dasarnya adalah kita butuh alam begitu Za. Karena Benar. beberapa kali pengalaman gue liputan ke berbagai tempat taman nasional, wilayah konservasi, bahwa sejatinya ya manusia ini nggak ada apa-apanya sama alam.
Iya. Dan alam itu selalu punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Benar-benar. Ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada masyarakat yang terkena musibah ya, tapi pengalaman gue ketika liputan, ketika ketemu dengan para peneliti, para ilmuwan gitu, mereka bilang kalau alam sudah rusak ya manusialah yang menjadi korbannya juga begitu loh. Karena ketika tadi gue juga sempat ngebahas kalau misalnya simple gini deh, kadang juga di wilayah nggak usah jauh-jauh lah, di Depok, di Jakarta masih ada beberapa rumah-rumah yang dibangun itu di kawasan resapan air. Eza pasti pernah dengar. Ya kan, ini wilayah resapan air nih. Tapi tiba-tiba kok dibangun rumah, habis itu dampaknya apa? Banjir. Contoh paling nyata di Depok adalah Jalan Margonda. Dulu gue kuliah di Depok gitu kan. Margonda itu gak pernah banjir Sekarang hujan deras, Margonda banjir. Artinya apa? Drainasenya kan gak berjalan. Bangunan udah mulai banyak, resapan airnya gak ada, saluran airnya gak ada. Ataupun juga di daerah-daerah ini ya, daerah aliran sungai. Das, ya daerah aliran sungai. Itu dia Detikers. Jadi kalau misalnya Detikers masih alhamdulillahnya daerah yang masih aman ya, ada baiknya kita bisa lebih peduli lingkungan, gak buang sampah pun itu termasuk loh Detikers ya. Jangan lagi buang sampah sembarangan ke sungai. Jangan ntar alasannya sampah juga ke bawah. Ya ke bawah atau ke bawah ke daerah orang lain kan, mau tanggung jawab situ. Maaf emosi. Iya itu dia ya, mudah-mudahan ini jadi teguran bersama untuk kita semua lah ya. Iya. Untuk tetap bisa menjaga lingkungan juga. Oke deh kalau begitu. Break dulu sebelum nanti abis ini kita akan lanjut lagi. Wah abis ini Eza banget nih. Prit. Lionel Eza. Gue lagi jadi yang lain nih. Selain Lionel Eza Ronaldo, Erling Haaland. Wow, kalau aku sih lebih ke Erling ya kak. Erling. Kita abis ini udah hat-trick, kita sama tim dari Detik Sport. Nanti kita ngebahas soal SEA Games 2025. Terus juga ada derby London, Chelsea Arsenal. Sama ada ini udah mulai ada bocoran siapa calon pelatih timnas. Karena kemarin masih misteri itu kan. Ternyata udah mulai menemukan titik terang. Siapakah dia orangnya? Karena tentunya pelatih timnas ini yang akan melatih untuk nanti persiapan SEA Games. SEA Games sudah ada. SEA Games Coach Indra Safri, tapi untuk senior, timnas seniornya. Dan juga timnas senior kan juga nanti baru main lagi Maret di FIFA Matchday. Dan kita kan gak ikut Piala Dunia sayang sekali. Tapi setidaknya untuk persiapan Piala Asia 2027. Nanti apakah ada pemain-pemain baru atau mungkin gua harus ganti sepatu ya kan dipanggil sama coach. Oh keren. Pakai sepatu apa kak kalau misalnya dipanggil? Nah itu aku sepatu boot. Oh sepatu boot ya. Iya karena kalau misalnya nanti buat bersih-bersihin lapangan gitu. Dipanggilnya ternyata untuk itu. Punten. Nanti kita balik lagi pokoknya ya. Masih ada Detik Sore sampai jam 5:30. Jangan kemana-mana, Detik Sore gak cuma hore-hore. Ole. Oleh siapa? Oleh Gunnar Solskjaer. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Kita ada di segmen The Hat Trick, tapi sebelum kita prit, kita prit dulu yang ada di jalanan. Sama soalnya peluitnya sama, ya. peluit panjang. Tapi bukan di peluit kan ini ya? Bukan di peluit. Mungkin dari daerah yang lain juga kita cari tahu ya. Karena tentunya bersama dengan Brigadir Ade sudah siap untuk melaporkan dari lalu lintas terkini ya. Selamat sore Brigadir Ade. Halo, selamat sore Afif dan Eza. Salah nih, bukan di peluit kan ini Bukan ya? di peluit ini kayaknya ini. Ini di Sleepy. Ngantuk dong. Iya ngantuk. Brigadir Ade silakan laporannya. Baik, terima kasih Afif dan Eza. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, kondisi arus lalu lintas dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Semanggi. Arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Begitupun dari arah PGC yang akan menuju ke arah Halim ataupun menuju ke arah PGC. Arus lalu lintasnya juga terpantau ada peningkatan volume kendaraan di kawasan ini dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini bahwa ganjil genap sudah diberlakukan hingga pukul 9 malam nanti. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya harap bagi para pengendara melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan umum. Harap bagi para pengendara untuk tetap
antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menarik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan harap bagi kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh dan pastikan tetap berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan juga bagi para pengendara untuk pastikan tetap mengutamakan pejalan kaki ketika hendak melintasi kawasan ini dan pastikan mematuhi marka jalan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat follow SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinja melaporkan, selanjutnya kembali kepada Afif dan Eiza di studio. Tanya apakah di sana cuacanya cukup cerah karena di tendean udah mulai gerimis mengundang. Mendung. Mengandung apa tuh? Mengandung bawang. Apakah di sana cukup cerah? Cukup cerah di kawasan ini, masih belum ada kelihatan tanda-tanda mau gerimis. Oh, iya oke, sih, karena nggak belum tadi kelihatan. ada yang berjalan kaki Iya. juga gitu. Tanda-tanda gerimis belum ada tapi tanda-tanda bunga asmara mungkin udah mulai kelihatan ya. Au. Terima kasih banyak Brigadir Ade laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Selamat Terima sore. kasih, salam presisi. Kalau tanda-tanda Indonesia juara SEA Games kira-kira Tanda tanya. Kita tanya maksudnya. Oh, oke, kita tanya kalau Ada untuk yang panik. siapa yang panik? Udah. Oh, bukan. maaf. Maaf. Kita Oke. akan ngobrol-ngobrol soal bagaimana sebetulnya ya. Tanda-tanda Indonesia di SEA Games. Timnas Benar. Indonesia U23. Benar, Di SEA Garuda Games Muda sebelumnya. ya. Garuda Muda. Kita sudah bersama redaktur Tik Sport Mas Lukas Aditya dan juga redaktur Tik Sport lainnya Randi Prasetya. Selamat sore Bapak. Afif. Selamat sore Eza. Pak Lukas. Kok kayak Randi, bingung ya, Mas kayak Randi? bingung ya. Iya, Padahal iya. kita tadi ketemu loh seharian ya. Oh ya, emang ketemu tadi ya? Iya, ngomongin Chelsea juara kan. Coba silakan jalinan kasih dulu teman-teman. Katanya ini ya di voting ya juaranya Arsenal. Iya, Arsenal nanti di voting juaranya. Belum. Oh, Kita belum ya? belum ke situ. Oh, belum Belum. Arsenal. Kita ke Timnas U23 dulu nih. Oh iya. Nah. Boleh. Ya kan ini SEA Games nanti kita main Desember, kita segrup sama Myanmar dan juga Filipina. Ya. Kira-kira melihat persaingan di grup, apakah Bapak optimis Timnas Garuda bisa mempertahankan emas? Karena kita takluk emas kan SEA Games sebelumnya. Ya di atas kertas sih kita bisa lah untuk merebut satu tiket ke semifinal ya. Tapi kan cintaku bukan di atas Eh, kertas. Siti Maimunah itu ya. yang nyanyi Iya, ya, Siti pasti. Nur Halilintar. Nah. Terlalu Lapangan, Eh, Iya benar. Iya, benar juga ya. Iya, ya benar. karena memang sebenarnya tim yang berlaga di SEA Games ini kan pernah dihadapi lah di Piala AFF U23 kemarin yang sama Gerald van den Berg sama pelatih Belanda itu kita sampai ke babak final dan akhirnya cuma menjadi runner up. Nah, dengan skuad yang sekarang ditambah dengan di skuadnya ya, di skuadnya daftar skuadnya kan ada Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand. Itu ya lebih bagus lah dari Piala AFF kemarin. Apalagi di badan Saya Marcelino. Iya, sama yang sama. Mm-mm. Ferdinand. Di lini depan ada Mauro, Silsra. Nah, itu harusnya sih bisa sampai final ya. Kalau komposisi skuad Pak Randi melihatnya sebagai juara ex grup, ketum PSSI kalau Pers. juara grup, gue yakin ya. Tapi kalau untuk juara sebenarnya sih yang sempat tadi bilang ke Lukas tadi siang agak ragu sih. Karena ragu kemarin dari lawan India ya. Emang skuad ini oke nih, tapi ini chemistry-nya ini yang masih dipertanyakan. Lawan Mali. Lawan Lawan Mali Mali. ya kemarin lawan Mali. Chemistry-nya ini yang masih jadi pertanyaan sih. Walaupun kedatangan pemain aboard yang cukup Iya, membantu kan. karena itu justru. Oh. Kalau gue sih meragukan itu secara chemistry main ya. Ini kan karena kita terakhir nggak ada uji coba lagi, cuman jadi berarti itu internal game-nya doang gitu. Internal game-nya kita belum lihat nih gimana udah padu atau belum. Nah, sama yang berkurangnya jumlah grup Peserta. di kita ya. Peserta. Iya, Karena jumlah Kamboja peserta di mengundurkan kita. diri kan. Kalau gue sih berharap jadi kan match pertama tuh kayak jadi di fase grup tuh kayak periode kita mencari terus sampai ke peak puncak tuh. Nah, Dengan cuma pertandingan yang ini lebih banyak ya. Jadi ini kepotong nih. Gitu. Jadi karena Kamboja mundur, efeknya tuh ke kita tuh secara langsung tuh apa? Jadi berkurang jumlah pertandingannya aja di fase grup kan si. Jadi ngurangin poin, kesempatan untuk Enggak, dapat poin. enggak, cuman jadi kita buat memperkuat chemistry-nya lagi aja gitu. Oh, Harusnya main 3 game, kesempatan jadi 2 bermain game doang jadi ya di grup. berkurang ya berkurang. gitu. Kalau kacamata gue sih begitu sih. Nah terus
pemain Ada nggak kacamata? namanya kacamata kuda, Kuda, ya. iya. Ada aja anak ini satu. Tapi siapa aja pemain luar negeri atau yang mungkin juga bisa bergabung Pemain ke abroad, tim kita? Di squad masih ada Ivar Jenner, Benar. John Mark, terus Marcelino Ferdinand. Mm. Di lini depan ada Mauro Zylstra Rafael. dan Rafael Struijk kan Udah di Dewa nggak United. abort hitungannya, Vesturi. Oh iya, Kan udah Dewa nggak dia. abort benar-benar. Udah sih itu aja sebenarnya. Tapi kedatangan Ivar sih menjadi tambahan yang berarti ya, karena kemarin di lini tengah pas di Piala AFF kita kelihatan banget kalau kurang kreativitas dan kurang sosok jenderal lapangan. Sementara di timnas senior kemarin waktu di Piala Asia 23 juga Ivar Jenner ini mempunyai peran krusial sebagai metrodom di lini tengah. Gitu. Nah, kalau ini serang Marcelino, Pak Randi, apakah Marcelino kan sekarang dia main di Trenčín ya? Trenčín, Slovakia ya? Slovakia ya. Slovenia apa Slovakia? Ya, di Eropa Timur Eropa lah. Timur lah. Dan Marcelino juga masih belum dapat menit bermain yang banyak gitu. Apakah dengan kedatangan dia di skuad yang sekarang bisa membantu atau justru ya itu tadi bisa jadi dalam tanda kutip bumerang begitu ya, karena chemistry-nya belum ada dan juga dia menit bermainnya belum banyak. Kalau untuk di tim ini kayak Marcelino mah nggak ada pengaruh ya jam terbang kalau menurut gue ya. Dia justru bisa nyetel cepet sih sebenarnya. Nggak ragu sih kalau gue justru ragu yang sama Gita nyatu sama abortnya itu aja. Kalau gue ragunya. Oke. Kalau Marcelino mereka udah banyak kenal gitu lah. Emang kita nggak punya banyak atau sebetulnya masih butuh bukan secara ideal ya, secara umum tuh butuh berapa kali sesi atau berapa lama untuk membangun chemistry sampai akhirnya dinyatakan siap untuk masuk ke SEA Games. Nah sebenarnya kalau berapa pertandingan itu nggak ada sih. Nggak Za. nentu. Nah, Apalagi yang internal game itu yang tadi gue bilang kita kan belum lihat. Cuma kita ini kan gue berkacamata yang lawan Mali itu gitu. Nah kalau misalnya nanti Ivar Jenner cepat untuk mengenal karakter pemain rekan timnya, ya nggak akan ada masalah gitu. I see. Kan sebenarnya Marcelino udah pernah juara SEA Games. Kenapa nggak mau coba pemain lain gitu untuk untuk Regenerasi lah mungkin ya. Wah, kalau itu mungkin pertanyaan ke Indra Safri kali ya. Oke, Yang nggak bawa itu juga ya. Kalau Kan gitu PSSI. Kita langsung aja. Indra Jegel. Tapi ya karena kebutuhan sih, karena mendesak juga yang kita emang butuh emas kan. Kita membutuhkan medali emas untuk yang itu apa? Kalau kata Pak Sumarji, obat yang kemarin kecewa kita Piala Dunia. Piala Dunia lah. Meskipun target dari PSSI lewat Pak Menpora itu cuma perak. Perak. Cuma iya ya kan? pemainnya dan yang lain itu maunya emas. Ya kayak kemarin Hoki Caraka juga bilang kalau dari PSSI perak ya nggak apa-apa, tapi saya maunya emasnya itu bagus sih buat seorang pemain karena benchmarknya adalah SEA Games sebelumnya kita udah dapat emas kok malah diturunin Betul, sih. seharusnya juara bertahan mempertahankan gelar. iya. Dan kalau misalnya pemainnya udah bilang emas ya bagus gitu. Iya. Ini bukannya tambah menyiram api dengan bensin ya Pak, tapi apakah ini mungkin berarti ada miskomunikasi gitu antara ya Kemenpora maunya perak tapi kita emas gitu. Apakah ya hal ini hal yang biasa Apa sebenarnya? karena memang emas di kita lagi jarang ya, lagi sulit. Lagi mahal. Sulit ya, emas lagi mahal kalau kita lihat Lagi harga antam hari ini Iya, kan iya, lumayan iya, cukup tinggi gitu. Tapi kan juga Atau mungkin ketua umum PSSI dan Kemenpora nggak ngobrol kali ya. Oh iya betul. Mungkin itu. Iya kan belum salaman juga ketua PSSI dan Menpora. Ya iya kan. Ya ngobrol Spiderman. Gimana Pak? Apakah ini hal yang biasa atau mungkin ya sudah jangan terlalu besar-besarkan lah ini Ya, kan sebenarnya jadi drama gitu. Perlu ngobrol aja sih antara federasi dengan Kemenpora. Ya kalau misalnya targetnya disepakati perak, tapi sebenarnya kan kemarin juga udah bilang emas juga kan. Emas ya. Dan kalau misalnya dari peta tim lawan, siapa yang bakal kira-kira menjadi lawan berat untuk timnas, Pak Randi? Jelas Thailand sih. Tuan Ya, rumah. faktor tuan rumah. Jelas Thailand. nang leuy. Mau membalas dendam kan? Ya, Yang di edisi final. sebelumnya ribut-ribut di final. Oh iya ya Pak Sumber sampai dipukul ya. Iya. Kenapa? Yang sebelumnya itu Za, apa sih Di Games final 23 di Di Kamboja. Kamboja kita di final emang panas banget tuh. Kan ribut. Sampai tambahan waktu kan. Iya. Nggak banget sampai itu. Yang Indra Safri kira udah habis ternyata belum. Oh iya tetap peluitnya peluit pelanggaran bukan peluit beres. Tapi emang wasitnya panjang banget ngerti peluitnya kan. Vietnam gimana Pak Lukas? Ya, Vietnam apakah tetap menjadi kekuatan sendiri sih di sepak bola Asia Tenggara ya. Mereka tetap harus perhitungkan
Walaupun Filipina kita nggak boleh ngepremeh sih karena mereka juga banyak pemain bukan naturalisasi malah. Kalau Filipina itu kan warga negara ganda kan, paspor ganda kan. paspor ganda kan. Itu tetap bisa jadi kejutan ya. Iya bisa, tapi kemarin kan di Piala AFF U23 juga mereka gak lolos grup juga. Oke. Berarti emang tuan rumah Thailand ya yang jadi Iya Thailand. ininya banget. Dan emang target fix nih emas nih, pemain maunya emas ya. Iya. Emas pasti maunya. Dan gak cuma hoki sih yang ngomong kayak gitu. Rafael Struijk juga realistis kok kalau mau meraih emas dengan skuad yang sekarang. Lagi. Emas lagi. Kita udah berapa kali dapat emas di sini? 2 kali. 2 kali ya? 91 dan Kemarin 3 kali ya. Kemarin ketiga. Kemarin ketiga. Tapi yang kemarin itu 2023 setelah kita puasa 30 Dari 91 dari 91 baru dapat lagi 2023. Iya. Yang emas pertama di Jakarta kan. Jakarta, Iya, Manila, sini. Kamboja. Oke, makanya sebenarnya ya cukup realistis lah untuk bisa dapat emasnya lagi juga di tahun ini. Berarti sudah ada peta pertandingannya? Ya tanggal 8 Desember kita melawan Filipina dulu. Nanti tanggal 12 pertandingan penentuan lawan Myanmar. Nah setelah itu baru nunggu tuh. Kalau kita lolos semifinal siapa yang akan dihadapi baru akan ditunggu dulu. Semuanya mainnya di Chiang Mai stadionnya. Chiang Di Mai. Thailand, Chiang Mai. Kayak di Bandung Thailand tuh. duluan aja di semifinal. Nah ini kan berarti kita 3 grup kan? Ada 3 grup kan? Berarti ntar yang lolos itu Juara. 3 juara sama ditambah runner-up. 1 runner-up terbaik. Satu runner-up buat terbaik. semifinal ya. Kalau nggak salah Indonesia tuh supaya supaya nggak ketemu Thailand, Harus kita tuh pasti posisinya nggak saklek kita nggak bisa pindah-pindah tuh, nggak bisa pindah bagan. Kalau nggak salah biar nggak ketemu Thailand tuh harus runner up-nya dari grup B deh. Ini Kalau nggak udah salah deh. di-update ya. Iya, Jadwal timnas Iya, Kak. Indonesia Kenal yang U23. nulis. Nah, para. Yang mana ya sosoknya? Mari kita hadirkan. Pak, kalau untuk persiapan terakhir sekarang nih posisinya berarti timnas sudah berangkat, Udah berangkat, ke Thailand. ya. Oh, udah berangkat semua. Udah berarti sampai. ya? Udah sampai kayaknya. Berarti udah bisa mulai Pagi-pagi. latihan ya. Menarik. Berarti ya tinggal dikit lagi sih sebetulnya waktunya mereka Ya, untuk nggak nyampe Panjang lah. seminggu. untuk Seminggu lebih. Seminggu lebih ya. untuk PDKT. Untuk PDKT dengan Semoga Sama pemain-pemain yang lain. abroad juga udah bisa gabung cepat. Jadi nanti latihan di sana itu bisa membangun chemistry lebih baik gitu. I see. Dan ini di Tikers kita jeda sejenak Iza karena ada konferensi dari BNPB soal bencana di utara Sumatera yang tadi sempat kita mention juga. Langsung saja kalau begitu silakan. Ini dia. Bentar ya Pak. Habis ini Chelsea berarti ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oh nggak ada suaranya ya? Dari sini nggak kedengeran, cuman dari lubuk hati ada. Gue mau Atau dengar. nggak lubuk linggau? Jadi status Soalnya nggak sih, ini- bencana nasional. Ya, Tasibolga ada 17 yang meninggal dunia, Humbang Hasundutan ada 6 meninggal dunia, kemudian Kota Padang Sidempuan ada 1, Fak-Fak Barat ada 2, dan sementara untuk Mandailing Natal, data kami sampai sekarang tidak dilaporkan ada yang meninggal. Kemudian untuk pengungsian ini tersebar ya. Jumlahnya lebih dari 1.000 KK. Ya. Untuk Tapanuli Utara, ini kami cek awal, titik pengungsian sementara terpusat 1 titik di jalur yang menghubungkan Tarutung ke Sibolga. Ya, ada bangunan gereja di sana, dipakai untuk mengungsi. Dicek sekitar ada 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini juga terkonsentrasi di GOR milik Pemda Tapanuli Tengah. Itu sekitar 1.100 kepala keluarga. Ini kalau malam penuh sekitar 1.100, tetapi kalau siang kami hitung, kami cek sekitar 600 karena pada saat siang sebagian masyarakat yang mengungsi juga mengecek dan membantu membuka jalur-jalur yang masih putus. Untuk Tapanuli Selatan ada sekitar 250 KK, untuk Kota Sibolga sekitar 200 KK, Humbang Hasundutan ada 150 KK. Sementara untuk Mandailing Natal
Ini tersebar ada di 5 titik tempat pengungsian. Ini kami hitung sekitar 1.500 kakak. Kemudian untuk jalur transportasi, jalur komunikasi, untuk per hari ini, untuk Sumatera Utara relatif sudah lebih baik daripada 3 hari kemarin. Yang pertama yang masih terus kita berusaha tembus adalah jalur dari Tapanuli Utara atau Tarutung menuju Sibolga. Ini adalah urat nadi atau jalan yang sangat vital, tetapi sekarang masih proses untuk pembukaan, dibuka oleh Satgas Gabungan, ada Kementerian PUPR, ada Pomdam 1 Bukit Barisan, ada Satgas TNI dan Satgas Polri. Di situ bahu-membahu sedang bekerja dari mulai kemarin dan hasilnya per hari ini lebih dari 10 km yang sudah dibuka. Target kami kalau hari ini malam ini tidak tembus, besok kami akan usahakan untuk tembus sehingga jalur transportasi dari Tapanuli Utara ke bawah ke Sibolga ini bisa segera pulih. Kemudian untuk dari Tapanuli Selatan, dari Sipirok menuju Medan ini juga masih tertutup, ya ada 2 titik. Ini juga kami usahakan untuk ditembus. Kemudian di Tapanuli Tengah, jadi kami informasikan rekan-rekan media untuk Sumatera Utara, kabupaten yang paling parah terdampak bencana ini adalah Tapanuli Tengah. Ini dari Sibolga ini belum bisa tembus karena ada beberapa jalan dan jembatan yang putus. Tetapi tadi pagi Satgas TNI Polri sudah bisa masuk menggunakan sepeda motor, menggunakan jalan kaki, artinya kebutuhan masyarakat yang terdampak yang kurang lebih 1.100 kakak ini secara bertahap kita bisa berikan. Dan jalur udara dari pelabuhan Pinang Sori di Sibolga, Tapanuli Tengah ini sudah bisa masuk ke Tapanuli Tengah. Kemudian di Mandaling Natal ini juga ada beberapa titik yang masih terputus, antara lain dari Singkuang menuju Tabuyung ada 2 titik, kemudian Tabuyung menuju Pasar Natal belum bisa diakses mobil dan ada beberapa rincian lagi, nanti rinciannya akan saya berikan ke rekan-rekan media. Ini yang dilakukan oleh kami, ya Satgas Tanggap Darurat yang sementara dipimpin oleh BNPB karena masih ditetapkan status tanggap darurat. Ini yang berusaha terus kami pulihkan untuk jalur-jalur transportasi ini. Nah, untuk jalur komunikasi memang ada beberapa kabupaten kota yang masih belum pulih, yang sangat masih perlu pemulihan adalah Tapanuli Tengah. Jadi praktis kalau kita masuk ke Tapanuli Tengah itu tidak ada sinyal sama sekali. Langkah kami adalah kita memasang jalur komunikasi darurat, jadi menggunakan Starlink. Nah, ini Starlink juga sudah didistribusikan baik ke pemerintah daerah, baik ke titik pengungsian, maupun kepada Satgas TNI Polri. Jadi walaupun masih terbatas, per sore ini relatif masyarakat di Tapanuli Tengah sudah bisa berkomunikasi keluar daerah Tapanuli Tengah. Jadi memang mungkin rekan-rekan media juga banyak yang bertanya gitu, banyak yang dari luar Tapanuli yang bertanya tidak bisa mengkontak keluarganya, itu rata-rata yang keluarganya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu. Nah, sekarang dengan adanya sistem komunikasi darurat ini, mudah-mudahan itu bisa sedikit terbuka dan ini terus akan kita perbaiki. Ya, tentu saja per besok kalau saya memberikan informasi lagi, tentu kondisinya sudah lebih baik daripada hari ini. Kemudian logistik, ya logistik ini juga tentu saja belum sepenuhnya tercukupi, tetapi secara bertahap, secara terus-menerus ini kami tambah rata-rata untuk seluruh kabupaten kota terdampak di Sumatera Utara. Ini secara
secara bertahap sudah disalurkan logistiknya. Yang pertama Tapanuli Utara, ini kami juga sudah salurkan berupa permakanan, ada sembako, makanan siap saji, ya, kemudian juga perlengkapan pengungsi, ada tenda, ada matras, ada pelbet, dan ada selimut. Itu dulu yang bisa kami dorong karena itu merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang terdampak. Paling tidak di titik pengungsian mereka tidak kelaparan dan tidak kedinginan karena terbatasnya bahan makanan dan pakaian maupun tempat perlindungan. Ini semuanya sudah didorong. Tapanuli Tengah, tadi saya katakan ini masih putus, tetapi per sore ini sudah bisa lewat darat dengan cara sepeda motor dan jalan kaki. Di Tapanuli Tengah sudah dibentuk Satgas Gabungan TNI Polri, dipimpin oleh Danrem, Dandim, dan Kapolres. Mereka mengambil bahan logistik dari Bandara Pinang Siri, ya, kemudian masuk ke wilayah Tapanuli Tengah secara jalan kaki maupun naik sepeda motor. Kemudian kami juga lewat udara ini sudah mengedrop bahan. Baik, Detikers yang juga ingin terus mengetahui update terbaru mengenai bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara Sumatera juga boleh langsung mengikuti Detikcom aja ya. Iya, ada ringan-ringan beritanya di situ. Mudah-mudahan tadi karena membahas juga soal jalanan yang sudah mulai bisa terkoneksi kembali walaupun masih terbatas, mudah-mudahan juga bantuan juga bisa terdistribusi gitu. Amin. Ya Iya, untuk lebih saudara-saudara cepat. yang ada di sana juga ya. Stay safe. Dan kita balik lagi ke The Hat Trick bersama dua narasumber kita, Lukas Aditya dan Randy Prasetya. Tadi soal SEA Games sudah. Dan akhir pekan ini tanggal 30 hari Minggu jam 11:30, kota London akan memanas ya. Wow. Derby London. Romeo. Panas. Derby. Warna merah. Panas berarti merah. Oh. Karena ada Chelsea lawan Arsenal. Iya, ini tuh jadi konsepnya adalah kayak dispenser ya, ada Iya. merah, ada biru. Iya, benar. Gitu. Api ada warna merah, ada biru ya. Iya. Ini dominan merah ya. Iya, udah tadi aja di Arsenal. Blue is the color. Ini kayaknya mending Afif sama Randi aja deh. Ini. Iya, karena memang Detikers ya, untuk diketahui memang Randy Prasetya ini fansnya Arsenal gitu kan. Dan gue fansnya Chelsea gitu. Jadi Ya udah itu kita yuk tank gitu kan. Kita itu mundur 3, 2, 1. Tapi kita ke yang netral dulu, pendukungnya MU nih Pak Lukas Aditya. Iya. Melihat derby London, kira-kira bakal sepanas apa Pak? Ya, Akhir pekan ini. kedua tim kan lagi on fire ya. Chelsea kemarin menang 3-0 lawan Barcelona. Dan Arsenal menang 4-1. 3-1. 3-1. Ya tambahin boleh Pak Tadi senang. Nah. 3-1 lawan Sabar. Bayern Munich dan semuanya kan juga lawan yang nggak mudah. Nah, itu kemungkinan besar menjadi laga yang sengit sih. Nanti pasti ya detil-detil kecil akan menjadi penentu hasil pertandingan. Kalau kita melihat ke 5 pertandingan terakhir, Chelsea lagi nggak oke nih lawan Arsenal. Kalah 3 kali dan 2 kali imbang. Bahkan di kandang Arsenal sempat kalah 5-0 di musim lalu. 2 musim lalu. Nah, ini nih kalau misalnya Maresca mau membalas dendam ya sekarang sih. Apalagi mereka juga punya pemain-pemain yang lagi on fire kan. Estevao, terus si Marco Cucurella. Ya, ini kesempatannya sih kalau misalnya nanti mau memperkecil jarak di klasemen sekaligus memutus laju buruk melawan melawan Arsenal ya ini sekarang. Gitu. This is the time for you. Iya, tapi kalau dari kacamata POV fans Arsenal lah. Fans Arsenal. Begini kalau Trossard. Ada pemain Arsenal begitu kalau bikin gol. Nah, begitu. Pak Randi, apakah itu pas banget. Apakah Arsenal ya bisa dibilang sekali lagi puncak klasemen Liga Inggris, puncak klasemen Liga Champion. Apakah emang Arsenal lagi sedik daya itu Pak musim ini? Iya, sedang. Justru kalau ini sampai gagal nih, kalau menurut gue ya, lebih sakit dari 2 musim sebelumnya. Kalau ini gagal sama sekali ya. Karena 2 musim selalu jagain trofi orang ya. Enggak, musim kemarin sih enggak sih. Enggak ada di puncak kan musim kemarin, enggak pernah di puncak. Kalau untuk pertemuan lawan ini Chelsea ya, kalau gua sih sebenarnya asal jangan kalah gitu. Asal jangan kalah sebenarnya potensi imbang sih ada ya. Potensi imbang ada.
Justru kalau kata gue jangan terbebani ya. Arsenal itu di laga ini jangan terbebani karena jaraknya kan udah 6 nih. Arsenal tuh yang bahaya itu kepleset lawan tim-tim yang dari dulu tren ya. Kayak kemarin udah kepleset lah sama Sunderland. Yang gue takutin tuh kayak gitu. Jadi baru dengan posisi sekarang Arsenal nih sebenarnya punya jatah 2 kali kepleset. Jadi kepleset sama Chelsea tuh santai aja menurut gue ya. Karena kita masih ada, ini kan jatuhnya kayaknya lawan terberat itu sisa Chelsea deh ya. Kalau nggak salah ya. Sampai akhir tahun Sampai musimnya. Karena kan kayak lawan terberat sisa itu. Nah kalau dari segi pertemuan sebenarnya gue optimis. Dari segi statistik sih bisa jadi optimis. Maresca belum bisa ngalahin Arteta. Ya walaupun pertemuannya baru musim kemarin kan. Seri dan menang Arsenal. Arteta lawan Chelsea juga persentase kemenangannya besar kan. Dan kalau nggak salah Arteta lawan Chelsea itu 12 kali ketemu 8-nya menang. Saya menang kalah, gue lupa deh 3 atau 2 gitu seri sama kalahnya. Jadi masih lebih banyak. Terus ditambah kayaknya kalau untuk dari skill individunya aja ya, tiap-tiap pemain lah kayak Arsenal masih oke sih. Masih oke. Lu nih ya. Tenang. Nih ya, dalam beberapa match terakhir kayak Arsenal ketemu lawan Munchen lah terakhir ya. Kan ada kan di Instagram tuh kadang kayak gini kan, di head to headin satu-satu pemain kan. Si A sama B pilih mana ini. Jadi kayaknya kalau di head to headin, wah emang Arsenal masih unggul secara individu ya. Apalagi chemistry-nya nih udah nyetel nih menurut gua. Jadi ya kalaupun menang tipis lah. Baik. Kubu merah, potensi besar seri. Kita akan beralih ke kubu biru. Sudut biru. Jadi maksudnya secara apa tuh namanya di atas kertas modalnya juga Arsenal lagi oke banget. Oke. Ini ya. Karena apa tuh namanya memang pemainnya lagi prima-primanya atau sebetulnya ininya apa yang paling utama yang bikin Arsenal ada di posisi sekarang? Yang sekarang semangatnya sih chemistry dari dia latihan, apalagi mungkin banyak kan udah beredar di video-video dia latihan emang tuh kayaknya emang harmonis banget gitu kan, penuh canda-canda, apalagi Gabriel Hens yang bekas MU juga ternyata oke juga nih di Arsenal gitu. Disenggol-senggol nih. Padahal nggak ngapa-ngapain. Iya, ngapa-ngapain. Itu oke juga nih, jangan sampai ditarik MU nih gue mikirnya. Jangan sampai ditarik MU. Ya faktor kedekatannya Keguyuban semua. ya. Keguyubannya aja gitu. Walaupun memang tapi Silakan kubu biru. Jangan lupakan juga memang Chelsea juara dunia ya pasti. Iya. Dan semua trofi udah ada di Stamford Chelsea yang Bridge membahayakan main di kandang udah gitu. Iya sih. Dan kalau misalnya emang individu, kok jadi gue yang ngomong nih. Gak apa-apa, silakan. Saya moderator ya. Iya. Ya memang ya Chelsea bisa dilihat musim ini Maresca sudah mulai klop lah gitu. Pasti dengan Udah matang kalau kata gue dia. Udah matang, tinggal dibalik. Kalau udah matang dibalik kan takutnya gosong. Biar merata ya. Iya biar merata. Apalagi pemain muda kayak Estevao bisa jadi pembeda begitu. Kayak Sedo juga oke dan bahkan kalau di beberapa match terakhir, kalau diperhatiin tuh Maresca mainin 2 bek kanan sekaligus loh Pak. Rhys James sama si Gusto. Jadi tapi Rhys James lebih dorong ke depan, Gusto ada di belakang, dan menariknya Caicedo ini diturun lebih jauh ke belakang untuk menjadi mengisi posisi bek tengah begitu kan. Dan memang tanpa Cole Palmer belum tahu besok bisa main atau enggak, tapi ya tanpa Cole Palmer pun kita Chelsea masih bisa oke lah gitu startnya. Ya memang harus menang sih untuk menepel jarak karena di klasemen sekarang Arsenal 29 ya? Chelsea 23. Peringkat 1, peringkat 2 begitu ya. Apakah mungkin Arsenal bisa jagain piala buat Chelsea sampai akhir musim ya kan? Ya kalau Pak Lukas ngeliat Chelsea sendiri Pak, apakah memang Chelsea bisa dibilang sebagai penantang gelar musim ini Pak? Iya, karena skuadnya Chelsea kan dalam banget ya. Di sisi sayap mereka tinggal milih aja tuh mau mainin. Kiper ada 7. Alejandro Garnacho kemarin kan juga udah mulai bagus. Nah, di sisi bek kiri Cucurella juga disebut monster kan sama Enzo Fernandez. Terus ya di tengah Enzo Fernandez sendiri juga udah mulai matang nih di usia yang cukup muda kan. Nah di strikernya tinggal milih lagi siapa yang mau dimainin, mau Liam Delap atau Joao Pedro ya. Itu tinggal milih aja. Nah dengan ketatnya jadwal ini Chelsea itu mempunyai pilihan pemain yang sangat banyak. Nah sementara Arsenal yang menjadi lawannya mungkin mempunyai pilihan pemain lebih sedikit. Jadi ya itu nanti tantangan dari masing-masing manajer kan, kalau siapa yang akan diturunkan, siapa yang paling bugar. Nah itu nanti
akan menjadi penentu hasil pertandingan. Apalagi jangan lupa si Chelsea juga mempunyai waktu istirahat lebih panjang kan. Satu hari. Kalau Estevao ini akankah menjadi andalan Chelsea untuk nanti? Kalau melihat komentarnya Maresca kemarin, ya kemungkinan bisa jadi pemain pengganti sih karena memang dia nggak mau ngasih beban terlalu besar untuk pemain muda kan. Dia masih 18 tahun. Oh wow. Dan di opsi untuk di sayap kanannya juga masih banyak. Enggak 18 tahun gua abis bikin KTP, Gun. 17 bikin ya SIM. 17 ya, malah 18 istirahat dulu. Wah, capek buat KTP gitu kan. Capek buat KTP. Kan Berapa kekurahan kali? gitu. Hiatus. Iya. benar. Kalau Arsenal juga kan, Arsenal juga badai cedera tuh, sering badai cedera. Iya. Ya kemarin kan masih ada yang cedera sih. Pemain udah pelan-pelan nih. Udah pemain Norwegia siapa namanya? Odegaard udah muncul, Martinelli juga udah muncul kemarin. Terus Kai Havertz juga masih menepi. Kayak Harvard sih mungkin Januari juga kan. Kalau buat besok enggak gitu. Chelsea paling ya Cole Palmer. Iya, masih cedera pangkal paha. Oh, masih bisakah untuk mempertahankan posisi ini walaupun kemarin yang cedera cukup banyak nih? Kalau gue baru tadi baca juga ya, kayak semacam blognya Arsenal sih ya, soal Timber. Jurgen Timber tuh bilang siapapun yang sekarang tuh di Arsenal sekarang tuh siapapun yang diisi, siapa yang diganti, puzzle-nya di otak-atik, nggak ada masalah karena semua udah terkoneksi gitu. Satu sama lain tuh sudah saling terkoneksi, udah ngerti. Kayak di belakang kan Saliba diganti-ganti nih sama Hance Pies terus sama Mosquera. Masih oke lah dua-duanya. Jadi terus di depan juga di Merino naik lagi jadi striker, Trossard, apalagi yang Subimendi ibahannya dari Chelsea kemarin cetak gol. Madueke. Itu suka minum madu Eke. Centil ya. Madu Eke Iya. Sama kemarin pun lawan Bayern juga kalau baca juga banyak orang agak solid ya, kagum lah sama Arteta. Bahasanya gimana? Kagum takutnya bukan sosoknya ya. Sama permainannya. Sama pemilihan squad. Kemarin kan pemain yang diganti-ganti itu kan Trossard kan keluar, Madueke masuk kan cetak gol. Jadi semua tuh yang masuk tuh berkontribusi di gol kan. Si siapa? Calafiori asis ke cuman kurang dari 1 menit ngasih asis ke Madueke, Trossard. Martinelli gitu. Ya pilihannya sekarang sih sebenarnya nggak diraguin lagi sih. Mau siapapun yang dipasang, ke gue sih optimis itu sih. Dia senyum mulu ya tadi ya. Masih merasa Optimis. Cuma ini satu masih kedinginan kan. ini kita Arsenal itu 3 match beruntun ya kalau nggak salah udah nggak clean sheet. Itu jadi kecemasan tuh. Sombong banget. Enggak kecemasan buat Arsenal. Oh iya kan clean sheet, pokoknya kan 3 laga Enggak, menang. tiga kali kan nggak clean sheet. Iya, kebobolan terus. Jadi kayak kecemasan, takutnya kan kalau nggak salah tadi omongannya Timber itu takutnya gara-gara itu tuh jadi keusik aja gitu, walaupun menang kok gua kebobolan kayak gitu. Mentalnya begitu. Keganggu aja. OCD kayaknya Arsenal ini. Kenapa sih? Kan kalau clean sheet itu artinya kan main menang tanpa kebobolan Iya. sempurna kan. Iya. Nah kalau misalnya dia kebobolan 1 gol tetap menang tapi merasa nggak puas kan OCD jadinya. Atau ini ya ambisius banget. Nah, itu kan memang sempat kalau dibaca-baca medsosnya fans Arsenal kan sebelum yang kebobolan lawan Sunderland 2 itu kan kemarin enggak kebobolan, terus sempat ada penalti gagal atau apa ya? Enggak jadi di sama VAR. Itu kan kita memang sebenarnya semua tuh gue baca komen-komennya, ini bahaya nih, kita takutnya menang aja nggak puas gara-gara kebobolan. Gawat. Dengan semangat seperti ini sepertinya bisa menjadi modal yang besar juga. Dan jadi bumerang, bisa jadi bumerang. Iya. Sama Chelsea tuh bahayanya kalau kata gue, itu tiba-tiba di belakang karena dia nggak banyak pembicaraan nih. Iya sih, karena udah juara dunia kan, maksudnya udah semua trofi didapat. Tiba-tiba nanti lebih rapet lagi. Dan Chelsea kemarin juga dapat pujian dari banyak pundit kan. Tanpa pemain terbaik mereka aja, mereka bisa menang terus gitu. Bahkan di melawan Barcelona yang kemarin dipuji-puji dengan banyak pemain bagus juga mereka bisa menang. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Arteta sama Arsenal sebenarnya. Karena ya skuadnya Chelsea juga gemuk dan mau mainin siapa aja juga mereka sama aja. Sama sih sebenarnya kedua tim ini itu kalau soal skuadnya ya yang di bahu cadangan dan yang diturunkan itu setara lah. Perbendaharaan pemainnya banyak, cukup. stoknya banyak. Stoknya banyak juga. Emang
seberapa jauh posisi Arsenal sama Chelsea bukannya Deket, 1-2. deket-deketan banget Iya kan? 1-2. 1-2 Satu kan? dua Iya, beda 6 poin. 1-2. Beda Kalau 6. misalnya Arsenal nanti menang, berarti jauh dia ya. berarti tadi Yang bikin bikin 3 rasa poin. yang bikin rasa jauh poinnya. Iya. Sombongnya ya ampun. Tapi emang iya sih. Iya kan? Kalau tempat 1-2. Nah, ya lihat poinnya aja. Nih Iza biar dapat gambaran kenapa fans lagi pada sombong ya Za. 3 musim terakhir mereka itu jadi runner up di Liga. Mereka udah lama di puncak klasemen, Makanya tiba-tiba sebenarnya runner up. menyimpan dendam yang cukup dalam gitu Nah ya. itu dia dendam Nyiblorong kalau nggak salah namanya. Enggak dendam sih, bukan dendam. Penasaran. Ekspektasi yang terus naik gitu. Iya. Gemes karena kan runner up ya kan almost is never enough Iya. kan. Nggak kayak yang habis emas terus target perak gitu ya. Enggak. Jangankan ini nih. Kemarinnya aku sempet piket sama siapa ya? Yang kita Arsenal kalah lawan PSG tuh semifinal. Match leg kedua kan gue bilang. Musim lalu. Iya, Liga musim Champions lalu. Arteta tuh nggak ganti-ganti pemain kan. Terus gue bilang, ini Arteta nggak ganti pemain. Lah iyalah lu lihat aja cadangannya. Siapa itu yang mau di pertandingan Mainin, terus iya. ya. Tapi sekarang udah berarti squadnya udah Maksudnya gemesnya iya, Komplit. Coba dulu musim kemarin komplit nggak ada cedera. Mungkin udah ngangkat Liga Champion Oh, Trophy. itu yang jadi evaluasi di season lalu gitu ya. Iya, akhirnya Iya. beli pemain kan. Beli pemain. Cukup banyak sih Oh, musim ini. tapi tahun musim ini juga banyak yang cedera juga. Cuma tambelannya udah oke Iya, lah. jadi Tambelan. cadangannya tuh udah oke lah. Kualitasnya sama. Squadnya dalam lah. Squadnya dalam. What made Chelsea won last year? Apa yang membuat mereka menang? Apa nih? Chelsea Chelsea kenapa bisa menang? kalah dan imbang Chelsea. Belum Arsenal Menang menang. apa nih trofi ini kali? Piala Dunia. Dendam banget sama gua. Bukan juara Premier League tahun Bukan, lalu. Piala Dunia, World Cup Club. World Cup Ya, Club itu kejutan. itu Arsenal nggak ikut. Iya, iya bener kan Pak? Faktos kan? Ini saling serang ya, gue ketawa karena saling serang ya. Faktor itulah dia Chelsea juara. Ya elah Barca aja nggak ikut atau 3-0 disikat. Pak terakhir Pak, prediksi. Iza dulu berapa Za? Chelsea Arsenal? Kira-kira berapa Za? Kali ini aku tim biru dulu ya. 3-1 untuk Chelsea. Wih, oke 3-1. Pak Lukas, 1-0 Chelsea sih. 1-0 Chelsea. Yang ngegolin nanti Yang golin siapa ya yang golin? yang ngegolin kayaknya Estevao lagi deh. Kalau enggak Garnacho dah. Oh siapa tahu Garnacho. Oke baik, terima kasih kalau begitu. Boleh ditanya ya Pak? Berapa Pak prediksi? 1-0 nih. Arsenal? Enggak deh, 2-1. 2-1. Kayaknya akan kebobolan lagi sih. Oke. Kayaknya akan kebobolan lagi. Oke. Menurut kamu? 3-0 lah Chelsea. Weh, Barca aja bisa solid, dikolong-kolongin apalagi ya kan lumayan makan siang gratis habis itu. Oke. Ternyata, lumayan. Oke deh, Makan siang gratis. Makan kita pagi sih. nantikan aja. Kita nanti ulas-ulasnya hari Senin ya. Iya. Sumatera Barat. Oke, baik detikers masih berlangsung juga sepertinya untuk Press conference. press conference juga dari BNPB mengenai apa yang terjadi di utara Sumatera. Jadi kita akan tutup dulu sejenak ya untuk detik sore dan juga ada hat-tricknya. Jangan lupa untuk tentunya stay connected gitu ya, cari tahu lebih lengkapnya juga mengenai apa yang terjadi di seluruh Indonesia sekarang juga melalui Detikcom ya. Oke lah akhir kata sudah 5:30 kami harus cabut di sini. Terima kasih Pak Lukas Sama-sama, Pak Rami sudah datang. Terima kasih yang bertugas. Terima kasih Iza. Terima Mohon maaf kasih, kalau Iza. ada salah-salah kata juga. Iya, maaf Iya. ya Detikers. Kita akan berjumpa nanti minggu depan di jam yang sama di acara favorit kita semua. Detik sore. Enggak cuma Hore. Takut salah dia. Thank you guys. See you. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.